Cerita dimulai di mana kita diperlihatkan sang karakter utama film ini yaitu Raymond Reddington, buronan nomor 4 paling dicari oleh FBI. Setelah beberapa tahun hidup di luar Amerika, pulang kembali ke Amerika dan dia langsung ke kantor FBI hanya untuk menyerahkan diri dengan spesifik kepada asisten direktur yang bernama Harold Cooper. Dan di sini pasti muncul pertanyaan, why? Kenapa seorang buronan nomor 4 Raymond Reddington menyerahkan diri dengan sengaja yang dimana selama ini para biro itu sangat sulit untuk menangkapnya? Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini. Dan untuk Anda yang ingin tahu judulnya, saya akan beritahu di ujung video ini. Jadi saya minta kepada Anda untuk memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Washington Field Office, I'm the case agent on Reddington. Akibat penyerahan Reddington ini, Harold Cooper, asisten direktur anti-teroris terpaksa memenuhi keinginan Reddington yang hanya ingin menemuinya. Dan salah satu agen FBI yang selama beberapa tahun terakhir mengejar Reddington dan tak pernah berhasil menemukannya, yaitu pria ini yang bernama Donald Ressler, mengkonfirmasi Cooper bahwa itu memang benar Reddington yang saat ini belum mengungkapkan apa maksudnya dia menyerahkan diri. Dan sementara ini, Reddington ditempatkan dalam box kaca maksimum security yang selalu diawasi 24 jam. Ouch. He's online. Reddington yang menyadari kedatangan Cooper mengungkapkan kenapa dia ada di sini dengan mengingatkan 3 kasus, yaitu serangan pada kedutaan Amerika tahun 86 di Damaskus, penculikan 6 orang asing konsulat Prancis tahun 97, dan perampokan bank pada tahun 2002 di Bangkok. Menurut para biro, kejadian itu tidak saling berkaitan, tapi Reddington bisa memberitahu sosok yang bertanggung jawab atas 3 kejadian itu, dan namanya adalah Ranko Zamani. His name is Ranko Zamani. Di mana setelah agen FBI ini membuka database profil Ranko Zamani, biro mengkonfirmasi Zamani sudah tewas 6 tahun yang lalu. Namun Reddington langsung membantahnya dan memberitahu Zamani baru saja memasuki Amerika di Bandara Dallas. Dan setelah diperiksa, ternyata memang benar Zamani terdeteksi masuk ke Amerika dengan menggunakan nama lain. Reddington pun akan memberitahu informasi detail lagi untuk membantu menangkap Zamani. Tapi dia punya satu aturan penting yang harus dipenuhi, di mana Reddington hanya akan bicara kepada Elizabeth Keene. I speak only with Elizabeth Keene. Who the hell's Elizabeth Keene? Siapa Elizabeth Keene ini? Kenapa Reddington hanya ingin bicara kepadanya untuk membantu menangkap Zamani? So, ini dia sosok Elizabeth Keene itu, seorang istri dari Tom Keene, di mana Keene dan Tom suaminya ini baru saja pindah ke Washington DC setelah mereka menikah, dan karena pekerjaan Keene yang dimana dia dimutasi ke Washington DC, dan rencananya mereka hari ini akan mengunjungi panti asuhan karena mereka berencana untuk mengadopsi seorang anak. Tapi hari ini juga adalah hari pertama agen Keene bekerja di kantor FBI sebagai profiler, yang sebenarnya Keene ini sudah terlambat untuk bekerja, dan akibat itu Keene meminta Tom untuk mengunjungi panti asuhan itu sendiri. Dan saat Keene ingin melangkah menuju mobilnya, inilah yang terjadi. Donald Ressler. Di mana para anggota FBI yang dipimpin oleh Donald ternyata menjemputnya akibat kejadian Reddington yang hanya ingin berbicara dengan agen Keene ini. Dan terlihat Keene dan Tom suaminya terlihat sangat kebingungan akibat penjemputan yang tiba-tiba ini, yang dimana Keene akhirnya dibawa ke kantor FBI untuk menemui Cooper. Dimana tanpa basa-basi lagi, Cooper langsung bertanya kepada Keene ini siapa Keene ini dan apa hubungan Keene dan Reddington, karena buronan paling dicari hanya ingin bicara kepada Elizabeth Keene ini. Dimana Keene yang mendengar itu menyampaikan dan meyakinkan Cooper bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun, karena Keene memang tak mengenal sama sekali Reddington itu. Nothing. I have no history with Reddington. Yang dimana setelah ini,
Kin pun akhirnya dibawa ke tempat Reddington ditahan yang disebut fasilitas Blacksite milik FBI. Di mana tempat ini sangat rahasia dan hanya orang tertentu saja yang mengetahui tentang fasilitas ini. Yang dimana Kin pun akhirnya menemui Reddington itu. Dan ketika Reddington melihat kedatangan Kin, Reddington langsung tersenyum yang seakan-akan terlihat bahagia karena sudah lama tak melihat orang yang disayanginya. Namun di sini kita masih belum dijelaskan apa hubungan mereka berdua ini. Dan di sini Kin pun langsung mengungkapkan kepada Reddington dengan berkata, kenapa Reddington hanya ingin bicara kepadanya? Karena Kin merasa tidak ada yang spesial dari dirinya. Namun Reddington yang mendengar itu menjawab malah sebaliknya. Karena menurut Reddington, Agent Kin ini sangat-sangat spesial bagi dirinya. Yang setelah berkata seperti itu, Reddington pun langsung menyampaikan informasi tentang Zamani. Yang dimana dalam 1 jam ke depan, Zamani akan menculik Putri dari seorang jenderal bernama Daniel Riker, di mana dalam rencana penculikan itu akan ada semacam pengalihan seperti komunikasi akan putus, dan saat itu terjadi Zamani akan menculik putri jenderal itu, dan jika Biro tidak bergerak cepat maka anak yang diculik itu akan tewas. Dan untuk saat ini hanya itu yang Reddington ketahui. Namun kenapa Reddington bisa mengetahui? Karena Reddington sendirilah yang menyelundupkan Zamani masuk ke Amerika. And how do you know this? Because I'm the one who got him into the country. Agent Kin yang mendengar itu semua pun menyampaikan kepada Reddington kenapa dia harus mempercayai perkataan Reddington ini. Yang dimana Reddington menjawab dengan berkata, tentu saja tidak. Karena Reddington adalah seorang kriminal. Dan kriminal adalah penipu yang sangat ulung. Semua tentang dirinya adalah bohong. Tapi orang yang bisa memberikan kesempatan kedua kepada Reddington adalah Agent Kin ini. Karena Reddington yakin mereka berdua, maksudnya Agent Kin dan Reddington, bisa melewati banyak hal. Dan Reddington akan membuat Agent Kin menjadi sangat-sangat terkenal. Namun di sini ada perkataan Reddington yang membuat Agent Kin ini cukup terkejut. Di mana Reddington menyampaikan bahwa Reddington mengetahui bahwa Agent Kin ini ditinggalkan oleh ayahnya yang seorang penjahat dan ibunya yang tewas dengan rasa malu. Di mana akibat perkataan Reddington itu kita bisa berasumsi bahwa Reddington ini memang sangat mengenal Agent Kin. Tapi saya ingatkan, itu hanyalah sebuah asumsi. Agent Kin yang terlihat bingung karena Reddington mengetahui tentang orang tuanya mengira para birolah yang memberitahu akan hal itu kepada Reddington. Yang padahal para biro sama sekali tidak tahu tentang siapa orang tua Agent Kin ini. Agent Kin yang mengetahui itu pun menjelaskan tentang perkataan Reddington, yang dimana dengan keahliannya sebagai profiler, Agent Kin menyarankan untuk memerintahkan anggota SWAT menjaga putri jenderal yang akan diculik itu. Karena menurut Agent Kin, Reddington tidak mengada-ngada tentang penculikan itu. Dan akibat saran Agent Kin ini, Cooper pun akhirnya membentuk kesatuan yang akan dipimpin oleh Donald ini, dan Agent Kin akan ikut untuk membantu. Namun sebelum Agent Kin dan Donald pergi menjemput putri jenderal itu, Agent Kin menghubungi suaminya, yaitu Tom, memberitahu bahwa Agent Kin tidak bisa ikut ke panti tentang adopsi anak yang mereka sudah rencanakan. Karena Agent Kin mendapatkan kasus yang sangat darurat. Dan untuk itu, Agent Kin meminta suaminya untuk pergi sendiri saja. I love you too. Ya akhirnya setelah menghubungi suaminya, Agent Kin dan Donald pun pergi menjemput putri jenderal itu, yang saat ini sedang sekolah balet untuk diamankan, di mana mereka berencana untuk membawa putri jenderal ini ke markas mereka. Namun saat mobil iring-iringan mereka melewati sebuah jembatan, mereka diperintahkan memutar balik oleh seseorang yang berpakaian hazmat. Dan saat mobil yang digunakan Agent Kin bersama putri jenderal itu bersiap untuk memutar balik, tiba-tiba inilah yang terjadi. Sebuah truk menabrak mobil yang ditumpangi Agent Kin dan putri jenderal itu sampai terbalik. Di mana tak lama setelah kejadian itu, baku tembak pun tak terelakkan lagi antara FBI dan kelompok berpakaian hazmat yang ternyata berniat untuk menculik putri jenderal itu. Di mana pada akhirnya
Agent Kin pun bersedia menyerahkan Putri Jenderal itu karena jika tidak, Putri Jenderal itu akan tewas di tempat karena terkena gas beracun. Hingga akhirnya FBI pun tak bisa menggagalkan penculikan itu meski sudah mendapatkan informasi dari Reddington. 4 jam setelah penculikan, para biro sangat kebingungan untuk menemukan para penculik. Yang dimana Agent Kin akhirnya meminta bantuan Reddington untuk menemukan para penculik itu. Tapi sebelum Reddington membantunya, Reddington yang melihat cincin pernikahan Agent Kin di jari tangannya bertanya apakah seserius itu Agent Kin ingin mengadopsi seorang anak. Yang dimana pertanyaan itu membuat Agent Kin sangat terkejut karena Reddington sampai mengetahui juga tentang rencana Agent Kin yang ingin mengadopsi seorang anak bersama suaminya. Tapi Reddington tidak mau memberitahu Agent Kin bagaimana dia bisa mengetahui tentang hal itu. Yang dimana Reddington akhirnya mengalihkan topik pembicaraannya dengan memberitahu bagaimana cara menemukan Putri Jenderal yang telah diculik itu. Dimana setelah Reddington melihat petunjuk-petunjuk, foto yang selama ini sudah disusun rapi oleh FBI ternyata salah menyusun semuanya. Ya, akhirnya Reddington pun menyusun petunjuk foto-foto itu dengan benar. Dimana setelah selesai menyusun foto-foto itu, Reddington meminta Agent Kin untuk berpikir layaknya seorang penjahat. Ya, akhirnya terjadilah duet spekulasi antara Agent Kin dan Reddington tentang kasus penculikan itu. Yang dimana Agent Kin berhasil menyimpulkan bahwa Zamani menyewa kimiawan untuk membuat bom di Washington DC dan menculik Putri Jenderal. Dan Agent Kin berasumsi bahwa Zamani sedang sakit sekarat dan alasan Zamani menculik Putri Jenderal karena Zamani ingin membalas dendam kepada Jenderal Riker menggunakan Putri Jenderal itu sendiri yang diduga akan membawa bom. Karena Jenderal waktu di Bosnia bertanggung jawab atas serangan ke pabrik kimia yang membuat desa tempat Zamani tercemar. Dan akibat itu, istri dan anak-anak Zamani tewas. Dan Zamani yang sekarang hanya menunggu tanggal kematiannya. Dan itulah keinginan Zamani, di mana dia hanya ingin membalas dendam di akhir hayatnya. They died. Zamani survived. He wants revenge. Setelah mendengar kesimpulan Agent Kin yang sangat baik dan detail, Cooper pun meminta para anggotanya untuk segera menyiapkan siasat agar bisa menyelamatkan Putri Jenderal itu. Karena mungkin waktu yang mereka miliki sangat-sangat sedikit. Namun sebelum pergi, Reddington ternyata menawarkan sedikit bantuannya, di mana dia menyampaikan bahwa dia mengenal seseorang yang mengetahui banyak tempat-tempat rahasia yang memiliki julukan penjaga hotel. Dan Reddington sangat yakin penjaga hotel yang dia maksud dapat membantu menemukan kimiawan dengan cepat. Karena menemukan kimiawan pasti akan memberi petunjuk untuk segera menemukan Zamani. Tapi dengan syarat Reddington tak ingin diborgol dan dikurung dalam box kaca lagi. Dan dia ingin menginap di hotel favoritnya yang boleh dijaga oleh para anggota FBI. Will there be anything else? No, thank you, Eric. Yang pada akhirnya Cooper pun memenuhi keinginan Reddington itu agar bisa segera menemukan kimiawan. Yang dimana Reddington dipindahkan ke hotel favoritnya. Tapi tentu saja para anggota FBI yang dipimpin oleh Donald akan selalu mengawasi Reddington. Dan tak lama setelah kepindahan Reddington di hotel ini, para anggota FBI berhasil menemukan kimiawan yang diduga telah merakit bom untuk kepentingan Zamani membalas dendam. Sementara kimiawan diinterogasi, Agent Kin meminta izin kepada Donald untuk pulang mandi dan menemui suaminya. Dan saat Agent Kin tiba di rumahnya, dia terlihat sangat bahagia melihat ucapan bahwa suaminya telah disetujui mengadopsi seorang anak dari pihak yayasan. Tapi kesenangannya tiba-tiba menjadi kesedihan setelah melihat suaminya terikat di kursi dengan penuh luka yang ternyata Tom ini habis disiksa oleh Zamani, yang dimana Zamani menyiksanya karena sangat kesal rencananya
diketahui oleh para anggota FBI. Dan di sini Agent Kin pun dipaksa Zamani untuk mengungkapkan rencana apa lagi yang diketahuinya. Di mana Agent Kin yang mendengar itu menyampaikan bahwa dia hanya mengetahui soal bom saja. Namun yang menarik di sini adalah ketika Zamani mengungkapkan bahwa dia bingung kenapa temannya yaitu Reddington sangat terobsesi dengan Agent Kin ini. Dan dari perkataan Zamani ini yang menganggap Reddington teman, kita bisa mengambil kesimpulan Zamani tidak mengetahui bahwa yang membocorkan rencananya adalah Reddington. Dan sebelum Zamani pergi, Zamani pun memberikan dua pilihan untuk Agent Kin, di mana Zamani mengungkapkan rencananya, di mana dalam rencananya itu akan menimbulkan banyak korban. Agent Kin pun dipaksa memilih untuk menyelamatkan warga Amerika dengan menangkap Zamani sekarang atau menyelamatkan suaminya yang ditikam oleh Zamani. Dan ternyata Agent Kin pun lebih memilih untuk menyelamatkan suaminya yang bisa kehabisan darah jika suaminya tidak cepat mendapatkan perawatan, yang dimana pada akhirnya Tom pun berhasil diselamatkan dan saat ini telah dirawat di salah satu rumah sakit. Namun Agent Kin yang sangat kesal atas kejadian yang menimpa suaminya mendatangi Reddington yang saat ini ada di hotel, di mana Agent Kin sangat kesal kepada Reddington karena suaminya yang tidak tahu apa-apa saat ini sekarat di rumah sakit akibat Reddington ini. Dan Agent Kin pun meminta penjelasan apakah Reddington yang telah mengirim Zamani, karena Agent Kin mendengar Zamani menganggap Reddington itu teman. Bukannya menjawab, Reddington malah bertanya tentang kasusnya dengan menyampaikan apakah Zamani memberitahu tentang bom atau putri jenderal yang telah diculik itu, karena menurutnya Tom suami Agent Kin sangatlah tidak penting. Agent Kin yang mendengar itu pun tak kuasa lagi menahan amarahnya, lalu mengambil pulpen dan menikam leher Reddington. Favor, Lizzie. Di mana Agent Kin kemudian membisikkan di telinga Reddington dengan berkata bahwa Reddington harus membantunya menemukan Zamani, karena jika tidak dia akan membunuh Reddington ini. Reddington yang mendengar itu pun menyetujuinya dan berkata yang membuat kita sangat penasaran dengan perkataannya itu, di mana jika Reddington tewas maka Agent Kin tidak akan mengetahui tentang siapa suaminya yang sesungguhnya. What if I die? You'll never know the truth about your husband. Akibat yang dilakukan Agent Kin ini, Agent Kin pun ditangguhkan Cooper untuk menangani kasus tentang Zamani. Sementara Reddington, dia pun terpaksa dirawat di rumah sakit akibat perbuatan Agent Kin itu. Tapi keesokannya, Agent Kin mendatangi Reddington yang saat ini ada di rumah sakit itu. Dan di sini, Agent Kin meminta izin kepada Donald untuk berbicara dengan Reddington dengan alasan perihal Zamani. Tapi ketika Agent Kin masuk ke kamarnya, ternyata Reddington baru saja melarikan diri dari penjagaan FBI dengan melewati jendela yang terdapat di kamar ini. Di mana di sini Donald dan Agent Kin menyadari bahwa ada yang telah membantu Reddington, dan ternyata yang membantu Reddington adalah pria ini. Tapi Agent Kin terlambat untuk menghentikan pria yang sudah membantu Reddington itu. Sementara untuk Reddington, ternyata setelah melarikan diri dari rumah sakit, Reddington pergi menemui seseorang yang ternyata adalah Zamani yang sudah menunggunya. It's good to see you, old friend. Dan di sini kita akhirnya mendapat kepastian bahwa Reddington memang berteman dengan Zamani ini. Dan yang lebih mengejutkan adalah Zamani ke rumah Agent Kin menyiksa Tom ternyata atas perintah dari Reddington. Dan di sini Reddington pun menasihati Zamani perihal rencana balas dendam Zamani yang menggunakan putri jenderal itu. Karena menurut Reddington, apa yang dilakukan Zaman itu sudah terlalu berlebihan. Tapi Zaman yang mendengar nasihat Reddington itu menyampaikan bahwa dia tetap akan melakukan sesuai rencananya. Tapi Zamani tidak mau memberitahu detail tentang rencananya itu kepada Reddington. We were on him. 40 seconds. Sementara di pihak FBI, setelah kejadian pelarian Reddington itu, pihak FBI mencoba melacak Reddington dari chip yang telah mereka pasang di tubuh Reddington itu. Dan Donald pun mencoba menangkap Reddington dengan arahan bagian IT di kantor FBI. Dan untuk Reddington itu sendiri, setelah menemui Zamani, Reddington menelpon Agent Kin menanyakan apa saja yang dilihat Agent Kin ketika Zamani ada di rumah Agent Kin. Di mana Reddington meminta Agent Kin untuk
untuk mengingat kejadian itu. Yang dimana Agent Kim pun teringat bahwa dia melihat seperti cap stempel di tangan Zamani yang terlihat tidak asing bagi Agent Kim. Dan setelah Agent Kim menyusuri ingatannya lebih jauh, Agent Kim mengingat bahwa cap stempel yang ada di tangan Zamani itu adalah cap stempel jika memasuki sebuah kebun binatang yang ada di Washington DC. Dan berkat arahan Reddington ini, Agent Kim berhasil menemukan Putri Jenderal itu di kebun binatang, di mana dia ditinggalkan oleh Zamani dengan bom yang terpasang di tubuhnya ini. Reddington yang mengetahui itu pun meminta Agent Kim untuk tidak melakukan apa-apa terhadap bom itu, karena Reddington akan mengirimkan seseorang untuk menjinakkan bomnya. Karena waktu yang memang tinggal sedikit lagi, skuad penjinak bom dari FBI mungkin akan terlambat jika mereka yang akan menjinakkannya. Namun sebelum kita melihat seseorang yang akan menjinakkan bom di tubuh Putri Jenderal ini, kita akan ke sisi Donald yang dimana dia ternyata mengejar Zamani bukannya Reddington. Karena ternyata chip yang dipasang di tubuh Reddington itu diberikan kepada Zamani ini. Dan di sini Zamani yang sekarat dengan penyakitnya itu ternyata ingin bunuh diri di tempat ini karena menurutnya rencananya akan berhasil dan dia bisa mati dengan tenang karena berhasil membalas dendam terhadap jenderal itu. Dan saat Zamani ingin memencet seperti detonator bom, inilah yang terjadi. Di mana Donald yang melihat itu terpaksa menembaknya yang membuat Zamani tewas seketika. Tapi ternyata sesuatu yang Donald sangka adalah detonator bom ternyata adalah tempat Zamani menyimpan obatnya. Dan di sini kita pun melihat bahwa chip lacakan yang sebelumnya ada di tubuh Reddington ternyata ada di dalam tempat penyimpanan obat Zamani ini. I can't understand what you're saying. Can you stop the bomb? Dan untuk Agent Kim yang saat ini masih bersama Putri Jenderal itu di kebun binatang, seseorang yang dikirim oleh Reddington untuk menjinakkan bomnya yang kurang dari 2 menit lagi akhirnya tiba di tempat ini. Dimana selagi orang suruhan Reddington ini menjinakkan bomnya, Agent Kim mencoba menenangkan Putri Jenderal itu agar tidak perlu takut dengan melihatkan luka bakar yang ada di tangan Agent Kim yang didapatkan Agent Kim ketika dia masih kecil. Yang pada akhirnya orang Ukraina suruhan Reddington ini berhasil menjinakkan bom kimia dengan sisa waktu beberapa detik lagi. Dimana setelah menjinakkannya, orang suruhan Reddington itu pun pergi membawa bom yang dia jinakkan itu. Dan di sini Reddington meminta Agent Kim untuk membiarkan temannya itu membawa bomnya dan menganggap bom itu sebagai bayaran atas jasanya yang sudah berhasil menyelamatkan Putri Jenderal ini. Dimana tak lama setelah ini Reddington pun akhirnya kembali ditangkap oleh Donald dan berkata kepada Agent Kim bahwa kita maksudnya Reddington dan Agent Kim akan menjadi tim yang hebat. Gonna make a great team. Yang dimana kita bisa asumsikan perkataan Reddington ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa akan ada kerjasama lagi antara Reddington dan Agent Kim ini. Dimana setelah dari tempat ini, Reddington pun dibawa ke kantor FBI, dimana di sini Cooper bertanya kepada Reddington tentang temannya yang sudah menjinakkan bom itu. Tapi Reddington tidak mau memberitahu tentang siapa temannya itu karena saat ini masalah juga sudah terselesaikan. Putri Jenderal selamat, bom tidak jadi meledak, dan Zamani juga telah tewas. Dimana Donald yang mendengar itu berasumsi Reddington menyerahkan diri hanya untuk mendapatkan info atau intel di FBI agar bisa mendapatkan senjata kimia yang telah dibawa oleh temannya itu. Tapi Reddington yang mendengar itu pun membantahnya dengan sombong bahwa dia tidak butuh intel para biro karena dia cukup puas dengan intel yang dimilikinya. Dan ini hanya seperti niat baiknya membantu para biro. Dan Reddington terpaksa menyelesaikannya sendiri karena para biro tidak mampu menyelesaikannya. Dan memang benar bisa dibilang Reddington lah yang menyelesaikan masalah ini sendiri. I think we're finished. Cooper pun akhirnya ingin mengakhiri diskusi ini karena menurutnya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan karena kasus juga sudah terselesaikan seperti perkataan Reddington. Namun Reddington yang mendengar itu langsung berkata kepada Cooper, ayo kita lakukan kerja sama ini lagi karena Zamani hanya awal dari daftarnya yang sudah dia tulis selama 20 tahun seperti politisi, mafia, hacker,
mata-mata dan penjahat kelas atas lainnya yang bahkan para biro mungkin tidak mengetahuinya, di mana Reddington menyebutnya sebagai the blacklist atau daftar hitam, dan zaman itu diibaratkan hanya ikan kecil dari daftar blacklistnya. Dan jika para biro ingin penjahat kelas atas yang ada di dalam daftar hitam Reddington, dia memiliki aturan yang wajib dipatuhi para biro, di mana dia meminta 2 pengawal pribadi yang akan dia pilih sendiri. Dan yang paling penting, Reddington hanya berbicara tentang penjahat dalam daftarnya kepada Elizabeth Kane. Maksudnya, Agent Kane harus ada di dalam tim jika ingin penjahat dalam daftar Reddington. I speak only with Elizabeth Kane. Di mana Cooper yang mendengar proposal Reddington itu belum bisa mengiyakan keinginan Reddington karena Cooper harus berbicara kepada para atasannya terlebih dahulu. Sementara di sisi Agent Kane yang ada di rumahnya, terlihat Agent Kane mencoba membuang karpet yang terkena noda darah suaminya itu. Tapi tak sengaja, Agent Kane malah menemukan kotak di balik karpet itu, di mana di dalam kotak itu berisi uang yang cukup banyak, 1 buah senjata, dan beberapa paspor dengan nama yang berbeda tapi dengan wajah yang sama, yaitu suaminya. Dan Agent Kane yang mengetahui itu terlihat sangat terkejut karena dia merasa dia tidak mengetahui siapa suaminya yang sesungguhnya. Have you ever been convicted of a crime? Convicted? Not yet. Surrendered himself to the FBI. No. Keesokan paginya, Reddington dan Agent Kane dites poligraf atau tes kebohongan. Dan Agent Kane berhasil lolos dari tes itu karena dia memang merasa tidak berbohong saat dia ditanya tentang hubungannya dengan Reddington. Di mana Agent Kane mengaku bahwa dia tidak mengenali siapa Reddington itu. Sementara Reddington bukannya menjawab jujur tentang tesnya, dia malah memberitahu bahwa ini semua buang-buang waktu saja karena jam 11 hari ini akan ada kecelakaan di suatu tempat yang Reddington berikan lokasinya dengan spesifik, dan Reddington menyarankan untuk mengirimkan ambulan ke lokasi itu. Sementara di sisi lain, Cooper menemui perwakilan dari Jaksa Agung Pemerintah karena proposal yang ditawarkan Reddington itu, di mana Reddington meminta kekebalan penuh dan persyaratan lainnya, yang dimana Agent Kane harus ada di dalam tim jika ingin Reddington menjadi informan rahasia FBI. Dan bahkan Cooper meyakinkan para perwakilan dari pemerintah yang ada di sini bahwa ini adalah kesempatan luar biasa untuk menangkap penjahat-penjahat besar yang sampai saat ini para biro mungkin tidak mengetahui nama atau sosoknya. Tapi perwakilan itu ternyata menolak untuk bekerja sama dengan Reddington dan lebih memilih mendapatkan kredit karena telah menangkap Reddington buronan nomor 4 paling dicari Amerika itu. I hope you understand that from time There is no deal. Dan untuk insiden yang diungkapkan Reddington belum terjadi itu, Cooper pun akhirnya mengirim Donald untuk mengecek omongan Reddington yang dimana akan terjadi kecelakaan jam 11 hari ini dan membawa ambulans seperti arahan Reddington. Tapi saat Donald ke lokasi yang bahkan sudah jam 11:20, ternyata belum terjadi apa-apa. Tapi tak lama kemudian, kecelakaan itu pun akhirnya terjadi yang dimana kereta berisi para penumpang tiba-tiba mengalami remblong dan terbalik seketika. Di mana akibat kecelakaan itu 60 orang tewas dan yang lainnya luka-luka. Dan Cooper menyalahkan Reddington atas kejadian itu. Tapi Reddington menjawab bahwa itu semua terjadi karena biro tidak menganggap serius semua perkataannya. Di mana Cooper yang mendengar itu menjelaskan bahwa pemerintah tidak menyetujui memberikan kekebalan dan tidak bersedia menerima proposal yang Reddington tawarkan. Dan Reddington yang mengetahui itu pun menyayangkan atas sikap yang telah diambil pemerintah itu. Karena Reddington mengetahui siapa pelaku yang mengakibatkan kecelakaan kereta itu. Cooper yang mendengar itu pun meminta Reddington untuk memberitahu siapa pelakunya. Di mana Reddington bersedia memberitahu, tapi dia hanya akan berbicara kepada Agent Kane. I'm not saying anything unless it's to Elizabeth Kane.
Yang pada akhirnya, Agent Kin pun dipanggil kembali untuk membantu mengungkap pelaku yang mengakibatkan kecelakaan itu. Dimana setelah ada Agent Kin, Reddington pun menjelaskan bahwa pelakunya mempunyai julukan freelancer atau pekerja lepas, dimana para biro sebelumnya menganggap bahwa itu adalah serangan teroris. Tapi Reddington membantahnya dan memberitahu bahwa sebetulnya itu adalah pembunuhan terencana yang menargetkan beberapa orang-orang penting yang menumpangi kereta itu, dan freelancer disewa oleh seseorang untuk membunuhnya agar terlihat seperti kecelakaan. Dan itu bukan satu-satunya pembunuhan yang dilakukan freelancer, karena sebelumnya dia sudah banyak membunuh dan para aparat hanya menganggap itu sebagai kecelakaan. Tapi Reddington mengungkap selama 7 tahun ini akibat metode pembunuhan yang dilakukan freelancer, 3.000 lebih warga tak bersalah tewas dalam metode pembunuhannya itu, dan para biro sama sekali tidak mengetahui atau pernah mendengar si freelancer ini. Reddington pun berkata jika ingin menangkap freelancer ini, maka Cooper harus mempercayainya untuk menemui informannya di Montreal, Kanada tanpa penyadap, dan dia hanya ingin ditemani oleh Agent Kin dan tak boleh ada agent lain. Dengan sedikit ragu, Cooper pun mengiyakan keinginan Reddington itu. Dan di sini, sebelum mereka pergi ke Kanada, Agent Kin menanyakan kepada Reddington tentang kotak yang ditemukannya di rumahnya itu, yang berisi senjata, uang, dan beberapa password dengan wajah yang sama, yaitu Tom suaminya, tapi dengan nama yang berbeda. Dimana di sini Agent Kin menuduh bahwa Reddington yang telah meletakkan kotak itu di rumahnya untuk menjebak suaminya. Tapi Reddington membantahnya, dimana dia menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Namun Reddington menasihati Agent Kin agar tidak memberitahu Cooper atau yang lain, karena Agent Kin bisa mendapatkan masalah. Dan jika Agent Kin tanya langsung kepada suaminya, Tom suaminya pasti akan membantahnya. Jadi, Reddington lebih menyarankan untuk mengembalikan kotak itu dan menyelidiki terlebih dahulu siapa suaminya itu. Sementara di lain sisi, ternyata Cooper menugaskan Donald untuk membuntuti Reddington ke Kanada dan menangkapnya ketika sudah melihat Reddington bertemu dengan informannya dengan meminta bantuan kepada polisi Kanada. Sampailah Reddington dan Agent Kin di Kanada untuk menemui informan Reddington, yang mana pertemuan itu ternyata dilakukan di sebuah tempat makan. Dan ternyata Donald sudah bekerja sama dengan kepolisian Kanada untuk mengawasi Reddington dari sebuah mobil yang terletak tidak jauh dari tempat makan itu. Karena kita tahu Donald diperintahkan Cooper untuk menangkap Reddington dan informan yang akan ditemui Reddington. Dan di sini Reddington bertanya kepada Agent Kin tentang suaminya. Apakah Tom mengetahui tentang Agent Kin sebaik Agent Kin mengetahui suaminya? Apakah suaminya mengetahui tentang masa kecil yang mengakibatkan luka bakar di tangan Agent Kin? Di mana Agent Kin yang mendengar itu balik bertanya kenapa suaminya begitu penting bagi Reddington. Apakah Reddington mengenal orang tuanya? Tapi Reddington tidak menjawab pertanyaan Agent Kin itu. Di mana dia memanggil salah satu pelayan untuk mengambilkan minuman, dan di sini Reddington memberikan sesuatu kepada pelayan itu. Namun setelah pelayan itu pergi, Reddington mengungkapkan sesuatu kepada Agent Kin yang membuatnya sangat bingung dan penasaran. Yang dimana Reddington menyampaikan bahwa semua hal yang Kin percaya tentang dirinya, maksudnya adalah suaminya, semuanya adalah bohong. Or a lie. Agent Kin yang mendengar itu pun tak bisa berkata apa-apa. Dan kemudian Reddington yang menyadari di tempat makan itu sudah terdapat agent-agent Kanada yang menyamar. Reddington pamit kepada Agent Kin untuk pergi ke toilet. Yang ternyata Reddington bukannya ke toilet, tapi Reddington pergi dari tempat itu dengan melewati pintu belakang yang terdapat di tempat makan itu dan menyalakan alarm kebakaran. Donald yang menyadari agent yang menyamar sudah diketahui Reddington, akhirnya memerintahkan pasukannya untuk menangkap Reddington dan pelayan yang diberikan sesuatu itu oleh Reddington. Tapi ternyata pelayan ini hanya diberikan uang tip oleh Reddington, di mana Donald menyangka bahwa pelayan inilah informan yang ingin Reddington temui. What did you expect?
Dan di sini Donald pun menyalahkan Agent King atas hilangnya Reddington. Tapi saat Donald membuka mobil tempat dia memantau Reddington tadi, ternyata Reddington sudah menunggunya di dalam. Donald yang mengetahui itu pun sangat kesal kepadanya karena Donald berpendapat Reddington tahu informan Reddington tidak akan pernah datang. Tapi Reddington membantahnya dan berkata bahwa dia tidak mungkin terbang jauh-jauh ke Kanada hanya untuk makan bersama Agent King. Di mana Reddington pun akhirnya menjelaskan bahwa informan Reddington adalah orang pertama yang Reddington temui saat memasuki tempat makan itu. Di mana saat itu Reddington memberikan uang di dalam topinya dan ditukar dengan foto target freelancer selanjutnya. Yaitu target freelancer selanjutnya adalah Floriana Kempo, seorang aktivis hak asasi. Reddington pun menyarankan Donald dan Agent King untuk menemukan Floriana Kempo. Karena jika menemukan Floriana Kempo, maka itu akan menemukan freelancer itu. Find Floriana Campo, you find the freelancer. Keesokannya, Donald dan Agent King pun menemui Floriana Kempo itu yang saat ini ada di New York. Di mana di sini Agent King menjelaskan bahwa Floriana ini akan menjadi target pembunuhan freelancer. Dan untuk itu, Agent King menyarankan Floriana Kempo untuk membatalkan saja acara penggalangan dana yang akan dilakukan Floriana malam ini. Tapi Floriana ini tidak bisa membatalkannya karena acara itu sangat penting bagi perempuan yang baru saja diselamatkannya dari perdagangan manusia. Yang pada akhirnya Floriana setuju FBI ada di acara itu untuk menangkap freelancer dan melindungi Floriana ini. 2008, the founder was killed leaving the power vacuum. Di kantor pun, Donald dan Agent King menjelaskan kepada Cooper tentang sosok Floriana. Di mana di tahun 2000, Floriana ini membantu pembuatan Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan. Dan saat itu, perusahaan Floriana sudah mengumpulkan $35 juta dari hasil penggalangan dana. Dan dananya, Floriana gunakan berkampanye untuk membasmi perdagangan manusia di seluruh dunia. Dan 3 tahun yang lalu, suami Floriana dibunuh oleh kartel perdagangan manusia terkejam di Eropa. Tapi para biro tidak mengetahui siapa pemimpin kartel tersebut. Namun Agent King dan Donald berasumsi bahwa kartel Eropa itulah yang menyewa freelancer untuk membunuh Floriana ini. Tapi yang jadi permasalahannya adalah para biro tidak mengetahui sosok freelancer ini kecuali Reddington. Yang pada akhirnya, agar bisa menggagalkan pembunuhan Floriana Kempo ini, perwakilan dari Jaksa Agung pemerintah terpaksa memberikan kekebalan untuk Reddington. Karena sampai saat ini, hanya Reddington yang mengetahui sosok freelancer itu. Dimana sesuai kesepakatan bersama, Reddington meminta chip pelacakan dipasang di bahunya saja. Dan 2 orang kepercayaannya yang bisa berada di sisinya, yaitu Dembe, seorang mantan pejuang kebebasan dari Sudan yang juga seorang Muslim. Yang mana sebelumnya Dembe ini adalah mantan pengawal Reddington. Dan satu orangnya lagi adalah Luli Zeng, sarjana ekonomi lulusan Stanford yang bisa dibilang Luli ini adalah accounting atau yang mengelola keuangan Reddington. Yang pada akhirnya Reddington pun resmi menjadi informan rahasia FBI. Tapi kesepakatan ini hitam di atas putih dan hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui kesepakatan ini. Dan di akhir kesepakatannya, perwakilan dari Jaksa Agung ini memberi satu kondisi, yaitu memasukkan 1 orang yang dipercayainya ke dalam tim Cooper. Dan dia adalah seorang wanita yang bernama Mira Malik dari anggota CIA. Dan setelah ini, Donald dan Agent King pun berencana membawa Reddington ke acara penggalangan dana Floriana Kempo itu untuk mengidentifikasi freelancer yang akan membunuh Floriana itu. Tapi sebelum itu, mereka menemui 3 orang yang akan ikut juga ke acara itu, yaitu Dembe, sang bodyguard pribadi Reddington, Luli Zeng, accounting Reddington, dan 1 anggota baru tim Cooper, yaitu Mira Malik dari CIA. This is gonna be a gas. Di pesta pun, seorang wanita yang menjadi korban penculikan dan perdagangan manusia oleh kartel Eropa berpidato dengan menceritakan bagaimana tersiksanya dia. Tapi dia
sangat berterima kasih kepada Floriana yang sudah menyelamatkannya. Dan saat Floriana selesai menyampaikan pidatonya, Reddington memberitahu Agent Keen bahwa dia melihat freelancer yang ternyata menggunakan baju pelayan. Yang dimana Reddington pun menginstruksikan Agent Keen untuk segera menangkap freelancer itu. Stop! FBI! Donald pun akhirnya mengejar freelancer itu, di mana pengejaran itu sampai ke jalan raya. Dan di sisi lain, Agent Keen mencoba meminjam sebuah taksi untuk melakukan pengejaran juga. Dan berkat informasi yang diberikan Donald dalam pengejarannya, Agent Keen pun berhasil menabrak freelancer yang membuatnya tidak berdaya. Dimana sebelum kita melihat apa yang terjadi selanjutnya dengan freelancer ini, kita diperlihatkan Agent Keen mengantarkan Floriana ke sebuah kamar hotel untuk mengamankannya. Dan setelah ini, kita pun melihat Donald dan kawan-kawan membawa freelancer ke suatu tempat untuk menginterogasinya. Dan di sini terlihat akibat tabrakan tadi, kaki freelancer mengalami patah tulang yang mengenaskan. Dan mengerikannya, tulangnya sampai keluar dari kulit. Di mana Donald pun akhirnya mendesak freelancer untuk memberitahu siapa yang sudah menyewanya untuk membunuh Floriana Kempo itu. Tapi freelancer tidak mau memberitahu tentang siapa yang sudah menyewanya. Dan melihat Donald yang tak bisa membuat freelancer buka mulut agar memberitahu sosok yang sudah menyewanya, giliran Mira Malik yang akhirnya menginterogasinya. Dengan memanfaatkan luka yang dialami freelancer, Malik bertanya kepada freelancer tentang orang yang sudah menyewanya. Dimana awalnya freelancer ini tetap tidak mau memberitahu nama seseorang yang sudah menyewanya itu. Tapi karena sakit luar biasa yang dialaminya karena Mira Malik ini, freelancer pun akhirnya memberitahu nama orang yang sudah menyewanya. Dan mengejutkannya, seseorang yang menyewa freelancer untuk membunuh Floriana itu adalah... Mendengar itu, Donald pun segera menghubungi Agent Keen. Dimana di sini Donald memberitahu Agent Keen bahwa Reddington lah yang telah menyewa freelancer untuk membunuh Floriana. Awalnya, Agent Keen tidak percaya karena menurutnya sangat tidak masuk akal. Tapi setelah mendengar spekulasi Donald ketika di Kanada yang dimana freelancer hanyalah sebagai pengalihan agar Reddington bisa mendapatkan waktu berdua dengan Floriana, Agent Keen pun mulai mempercayainya. Sementara untuk Floriana itu yang ada di kamarnya, Floriana yang terlihat pusing menjadi sangat terkejut setelah melihat Reddington ada di kamarnya. Dan di sini percakapan menarik terjadi antara Reddington dan Floriana ini, yang ternyata mereka berdua ini saling mengenal baik satu sama lain. Dan paling mengejutkannya, ternyata pemimpin kartel yang menculik para gadis untuk diperdagangkan adalah Floriana ini. Dan Reddington mengetahui sosok Floriana ini yang bermuka dua itu. Di sisi lain dia menjadi pahlawan karena menyelamatkan gadis yang padahal dia adalah dalang dari perdagangan manusia itu sendiri. Dan bahkan membunuh suaminya sendiri karena suaminya mengetahui kejahatan yang dilakukan Floriana ini. Tapi para Bill tidak mengetahui itu. Dan hanya Reddington yang tahu karena suaminya ternyata adalah teman baik Reddington. Get out of my way. Dimana Agent Keen pun akhirnya datang ke kamar Floriana itu. Dimana Floriana yang melihat kedatangan Agent Keen itu bersandiwara di depan Agent Keen dengan berpura-pura merasa sangat ketakutan dan tidak bersalah. Reddington pun akhirnya menjelaskan kepada Agent Keen bahwa Floriana ini adalah sosok iblis yang sangat kejam karena dialah dalang dari perdagangan manusia dan ketua dari kartel Eropa yang menculik para gadis untuk diperdagangkan. Perusahaan penggalangan dananya itu adalah kedok untuk mencuci uang hasil perdagangan manusianya. Awalnya, Agent Keen ini tidak mempercayainya, tapi Floriana keceplosan menyebut nama Reddington dengan lengkap yang membuat Agent Keen berpikir Shut up, Freeman. That was a mistake. bahwa mereka memang saling mengenal. Dan tak lama ternyata pusing yang dialami Floriana adalah efek dari racun yang digunakan freelancer untuk membunuhnya. Dan racun itu juga yang biasa digunakan Floriana untuk membius para gadis yang dia culik. Sungguh ironi kan?
Tapi di sini, Reddington menawarkan penangkalnya asalkan Floriana mau mengakui kejahatannya di depan Agent Keen. Di mana Floriana pun bersedia dengan menganggukkan kepalanya. Yang dimana itu membuat Agent Keen pun sangat terkejut karena apa yang diucapkan Reddington memanglah benar. Tapi setelah Agent Keen menyuntikkan penangkal itu kepada Floriana, Floriana pun akhirnya tetap meninggal dunia juga karena sebetulnya penangkal yang Reddington berikan itu adalah palsu karena dia hanya ingin membuktikan di depan Agent Keen bahwa Floriana ini memanglah sangat jahat dan Reddington tidak sudi jika membiarkan Floriana ini tetap hidup di dunia. Tapi akibat Reddington ini, FBI berhasil menggagalkan pengiriman wanita-wanita yang akan diperdagangkan oleh Floriana Kempo itu. Dan FBI juga berhasil menangkap freelancer, pembunuh bayaran yang banyak mengakibatkan warga tidak bersalah tewas karena metode pembunuhannya. Dan menariknya, Reddington ini sangat pintar memanfaatkan situasi dengan caranya, di mana dia tentu saja mendapatkan keuntungan. Dan di sisi lain juga, pemerintah dan biro juga senang karena berhasil menggagalkan dan mengungkap kasus besar itu. Keesokan paginya, kita pun melihat Agent Keen dan Reddington bertemu di suatu tempat. Di mana di sini, Reddington bertanya kepada Agent Keen apa yang akan dilakukan Agent Keen mengenai Tom suaminya itu. Menyerahkannya ke polisi atau bertanya langsung kepada suaminya. Atau pilihan ketiga, yaitu mengembalikan kotak itu ke tempat dia menemukannya dan menyelidiki suaminya. Di mana Agent Keen pun ternyata memilih opsi ketiga, yaitu mengembalikan kotak itu dan menutupinya dengan karpet baru. Dan saat ini cerita pun sampai di sini dulu teman-teman. Di saat Agent Keen menjemput suaminya yang baru saja keluar dari rumah sakit dengan raut wajah Agent Keen yang terlihat sangat menakutkan, penuh dengan rasa penasaran tentang siapa suaminya yang sesungguhnya ini. Dimulai di kota Shanghai, Cina, seorang pria keluar dari bank setempat membawa tas. Dia pun pergi dengan menaiki mobilnya. Dan saat di suatu jalan, pria ini terhenti karena bapak tua dengan gerobak dagangannya tiba-tiba memotong jalannya. Dan di saat itu juga, tiba-tiba bapak tua itu mengeluarkan senjatanya dan menembak pria yang berada dalam mobil itu. Dan seketika pria itu pun tewas. Dan kemudian anggota bapak tua yang menggunakan kendaraan roda 2 mengambil tas pria itu dan memotong tangannya. Kemudian scene berpindah di mana seorang pria mengeluarkan isi tas itu yang ternyata sebuah laptop dan dia mencoba membuka file encryption yang terdapat dalam laptop itu dengan tangan pria tadi. Tapi pria ini tetap gagal membuka filenya yang akhirnya dia pun menelpon atasannya di Amerika yaitu Wu Jing, memberitahu bahwa dia gagal. Setelah mendengar itu, Wu Jing pun menyuruh anak buahnya dan berkata, Call Raymond Reddington. itulah scene pembuka di bagian kedua ini. Episode kali ini penjahat dalam daftar hitam Reddington adalah Wu Jing. Penjahat seperti apakah dia? Kenapa dia menyuruh anak buahnya untuk menghubungi Reddington? Kita saksikan saja kisah selengkapnya di video ini. Perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Di Washington, di pagi buta, kita melihat Tom yang masih tertidur pulas. Sementara Keen, dia kembali mengambil kotak itu. Rasa penasarannya tentang suaminya membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Yang pada akhirnya, Keen pun mengambil senjata itu dan mencoba mengambil selongsong peluru dari senjata Tom tanpa sepengetahuan Tom tentunya. Di sisi lain, Reddington yang bermain catur sendirian di sebuah taman dihampiri oleh seorang pria yang ternyata anak buah Wu Jing. Wu Jing ternyata ingin menyewa Reddington untuk membuka file encryption itu karena sebelumnya Wu Jing pernah menggunakan jasa Reddington dan kali ini Reddington berkata bahwa dia memiliki teknologi baru. Untuk detailnya, Reddington menyuruh anak buah Wu Jing ini berbicara kepada asistennya Luli Zeng karena dia ingin menyelesaikan permainan caturnya. Kembali ke Keen, sebelum Keen berangkat kerja, Tom bertanya kepada Keen tentang siapa Zamani yang sudah menyiksanya itu. Karena kasus itu sangat rahasia, Keen hanya bisa memberitahu bahwa Zamani sudah tewas dan menyuruh Tom untuk tidak perlu khawatir tentang masalah itu lagi. Sementara kita tahu, Keen belum bisa mempercayai Tom sepenuhnya.
Tak lama, salah satu teman Kin dan Tom yaitu Ellie yang berprofesi sebagai guru sekolah setempat datang. Yang dimana Tom ini juga sebelum pindah ke Washington mendaftar sebagai guru kelas 4 di sekolah setempat itu. Dan dia diterima, tapi Tom belum bisa mengajar dikarenakan Tom masih dalam pemulihan akibat luka yang dialaminya. Dan hari ini teman Kin itu datang atas permintaan Kin, di mana Kin meminta tolong untuk mengantarkan Tom ke tempat terapi fisik karena Kin tidak bisa mengantarkannya dikarenakan pekerjaan Kin. Dan Ellie pun juga berencana mengadakan selamatan di rumah Kin nanti malam atas diterimanya Tom dan Kin untuk adopsi anak itu dan kesembuhan atas Tom. Kin pun pamit untuk pergi bekerja. Sesampainya di kantor, Kin langsung pergi ke bagian balistik dan menyuruh petugas itu untuk memeriksa selongsong peluru dari senjata Tom itu. Apakah ada yang cocok dengan kasus kriminal yang ada di sistem FBI, dan menyuruhnya mengirimkan laporannya jika sudah selesai. Kembali ke Tom, dia ingin pergi dengan Ellie ke tempat terapi fisik, tapi di sini terlihat seseorang sedang mengawasi Tom dan Ellie dari jauh. Tak lama setelah Tom pergi, 3 orang pria tak dikenal masuk dengan paksa ke rumah Kin. Mereka memasang sistem pengawas atau CCTV di rumah Kin. Tapi belum selesai mereka memasang, Ellie kembali ke rumah untuk mengambil tasnya yang ketinggalan. Dan 3 pria itu mengeluarkan senjatanya, bersiap jika Ellie mengetahui kehadirannya. Tapi untungnya Ellie tidak mengetahui jika rumah Kin sedang dibobol. 3 pria itu pun melanjutkan pemasangan CCTV-nya. Untuk saat ini kita belum diberitahu siapa 3 pria ini dan 1 orang yang mengawasi Tom dari jauh tadi. Scene berbeda di mana Elizabeth Kin mendatangi Reddington di sebuah toko topi langganannya. Di sini Reddington memberi kasus kepada Kin untuk menangkap Wujing, di mana Wujing ini adalah penjahat Cina yang terkenal biasa dikontrak untuk membunuh mata-mata. Dan pria yang dibunuh di Shanghai itu adalah agen CIA yang sedang membawa pesan rahasia dari aset atau informan CIA yang ada di Cina. Dan Wujing mengambil laptop itu untuk mengetahui siapa informan CIA itu agar bisa membunuhnya. Tapi karena tidak bisa membuka file itu, Wujing pun menyewa Reddington untuk membuka file itu. Dan di sini Reddington menjelaskan bahwa dia sudah menyiapkan penyamaran untuk Kin, di mana Kin akan menjadi master encryption untuk membuka pesan rahasia CIA itu agar bisa menangkap Wujing dengan bukti yang kuat. Tapi Kin belum bisa menyetujui rencana Reddington ini karena dia tidak mengerti sama sekali tentang encryption. Kin pun membawa kasusnya kepada Cooper. Di kantor, Mira Malik menjelaskan tentang sosok Wujing lagi, di mana 3 mata-mata agen CIA yang berbasis di Cina tewas dan Reddington mengkonfirmasi 3 agen itu dibunuh oleh Wujing. Mendengar itu, Cooper ingin melanjutkan kasus itu untuk menangkap Wujing, tapi Kin menolak karena dia takut dia tidak mengetahui tentang encryption. Terlebih lagi, dia akan menjadi mata-mata untuk menyusup ke pembunuh mata-mata terkenal. Sementara Reddington akan menolak kasus ini jika Kin tidak ikut andil dalam rencananya. Donald yang kesal pun kepada Kin berkata jika ada 1 nama lagi yang tewas akibat Wujing, maka Donald akan menyalahkan Kin. Yang pada akhirnya Kin setuju untuk menyamar agar bisa menangkap Wujing. Tapi Kin meminta kepada Reddington satu kebenaran jika kasus Wujing ini selesai, di mana Kin ingin tahu kenapa Reddington memilihnya. Reddington pun akan menjawabnya jika memang kasusnya sudah terselesaikan. Mereka pun kembali ke kantor untuk menyusun rencana. Di kantor, Reddington pun memberi lokasi tempat pertemuan itu, yang dimana akan terjadi di sebuah gedung stasiun radio Washington DC. Rencananya Kin akan membuka file encryption itu, dan setelah terbuka, Kin mengirimkan data file itu kepada FBI. Tapi pihak Wujing juga akan tahu data dan informan yang terdapat di file itu. Donald menyarankan untuk mengirimkan ke pihak Wujing setelah terbuka dengan data palsu, dan itu bisa dilakukan, tapi Reddington menolak jika seperti itu karena itu akan membuat Kin dan Reddington dalam bahaya jika Wujing sampai mengetahuinya. Kin pun berkata rencana Reddington terlihat memang bagus, tapi yang jadi masalah Kin tidak mengerti sama sekali tentang encryption. Yang pada akhirnya Mira Malik memanggil teman encryption CIA-nya untuk membantu agar Kin bisa dengan mudah membuka file itu. Di mana teman Malik ini memberi sebuah alat canggih untuk membuka file encryption itu, dan penggunaannya juga sangat sederhana, di mana Kin cuma perlu memasang alat canggihnya ke laptop, maka file itu akan terbuka secara otomatis, dan data filenya juga secara otomatis akan terkirim langsung kepada FBI. Tapi dengan kondisi di tempat pertemuan nanti Kin harus mendapatkan sinyal satelit, karena jika tidak, alat canggih itu tidak akan berfungsi sama sekali. Tapi teman Malik memberi sebuah USB untuk berjaga-jaga jika tidak mendapatkan koneksi satelit. Kin hanya perlu mencolok USB itu ke laptop, maka Kin akan mendapatkan koneksi satelit. Scene berbeda di sebuah toko kue yang tidak jauh dari gedung stasiun radio tempat pangkalan Wujing, di mana Donald dan Mira Malik akan memantau dari toko kue ini. Oh iya,
Perkenalkan, ini Aram Mostabay, bagian IT FBI yang dimana ke depannya kalian juga akan sering melihat Aram ini. Di sini sambil menunggu kedatangan Reddington, Malik memasang alat pelacakan di bahu Kin. Dan setelah Reddington datang menjemput Kin untuk melakukan aksinya, Donald mengecek komunikasi anggotanya yang tidak jauh dari gedung stasiun radio itu. Roger that. In position. Reddington dan Kin pun masuki gedung itu. Mereka langsung disambut oleh anak buah Wujing yang kalian lihat di scene awal tadi. Sebelum bertemu Wujing, Kin mendapatkan masalah di mana sidik jarinya akan dicek oleh anak buah Wujing ini, yang dimana sistem pasti akan mendeteksi Kin sebagai agen FBI. Tapi untungnya Aram bisa mencegah itu dengan kelihayannya yang membuat sistem keamanan Wujing tidak bisa mendapatkan informasi agen Kin yang sebenarnya. Reddington dan Kin pun diantarkan ke sebuah lift rahasia untuk menemui Wujing. Dan masalahnya, setelah Kin dan Reddington masuki lift itu, sinyal pelacakan Kin dan Reddington hilang. Donald terlihat panik. Aram memberi kesimpulan bahwa itu seperti menuju ruang bawah tanah. Dan yang membuatnya bingung, ruang bawah tanah tidak ada di dalam blueprint gedung. Donald pun menyuruh Aram untuk segera mendapatkan sinyal Kin dan Reddington lagi. Sampailah Kin dan Reddington di pangkalan Wujing yang dimana terletak sangat jauh di bawah tanah, yang membuat sinyal-sinyal dari luar pihak Wujing akan sulit menjangkaunya. My friend. Don't be cheeky, Wu Zheng. You don't have any friend. Di sini Kin seperti dites dengan pertanyaan oleh anak buah Wujing yaitu Jinso tentang masalah encryption. Tapi untungnya Kin pintar menjawabnya karena dia menyimak pelajaran singkat yang diberikan teman Mira Malik dari CIA tadi. Dan Wujing yang mendengar jawaban Kin membuatnya sedikit percaya kepada Kin. Di luar, Malik dan Donald berdebat akibat hilangnya sinyal Reddington dan Kin, di mana Donald berspekulasi Kin dan Reddington yang sengaja mematikannya, sementara Malik sebaliknya, dia merasa itu sesuatu yang wajar jika memang terletak di bawah tanah. Tapi Donald yang merasa dihianati Kin dan Reddington menyuruh pasukannya untuk bersiap jika dalam 5 menit dia belum mendapat kabar dari Kin, maka dia akan masuk ke gedung itu bersama pasukannya. Stand by. You'll hear from Agent Keeney in 5 minutes. We're going. Di sisi Kin, dia mendapatkan masalah karena dia tidak mendapatkan sinyal satelit. Kin pun meminta bantuan Reddington untuk mengalihkan perhatian Wujing dan anak buahnya agar Kin bisa mencolok USB penangkap sinyal satelit itu yang telah diberikan teman Mira Malik dari CIA tadi itu. Dan Kin berencana mencoloknya ke laptop Jinso bagian IT anak buah Wujing. Reddington yang mengetahui Kin minta bantuannya mengalihkan perhatian Wujing dan anak buahnya dengan membongkar penyamaran agen FBI yang terlihat dari CCTV dan menuduh Wujing lagi dalam pengawasan FBI. Kin pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang dibuat Reddington itu dengan memasang USB ke laptop Jinso. Wujing yang mendengar tuduhan Reddington berkata, jika memang yang di luar itu adalah FBI, maka itu karena Reddington yang membawanya. Maksudnya Wujing, Reddington lagi dalam pengawasan FBI. Sebetulnya apa yang dikatakan Wujing memang benar. Tapi di sini skill intimidasi Reddington bermain. Reddington berkata di mana dia telah bergerak dengan nyaman di dunia selama 20 tahun terakhir tanpa jejak, dan sekarang seorang pembunuh mata-mata yang hanya berangka 2 akan membahayakan hidup dan bisnisnya. And now some two-bit spy killer is gonna put my life and business in jeopardy? Wujing yang sangat terintimidasi dengan kata-kata Reddington mulai mempercayai bahwa bukan Reddington yang lagi dalam pengawasan FBI. Dan akhirnya Wujing pun menyuruh anak buahnya untuk memastikan apakah yang di luar itu benar-benar agen FBI. Bersamaan dengan itu, USB yang Kin colok sudah mendapatkan sinyal satelit. Dan sebetulnya, agar aman dan tidak kedetek sistem Wujing, Kin harus mencabutnya dan sinyal satelit juga akan tetap ada karena sudah terhubung di laptop Jinso. Tapi Reddington memberi kode Kin agar membiarkannya saja karena terlalu beresiko yang bisa membuat mereka berdua dalam bahaya jika ketahuan. Di sisi lain, anak buah Wujing pun mengecek agen yang ada di luar itu. Melihat itu, Donald menyuruh anak buahnya pergi agar tidak ketahuan. Tapi Donald berpikir bahwa dia sudah ketahuan dan dia pun menyuruh Malik bersiap karena akan masuk pada sinyal yang akan diberikan Donald. Karena sampai sekarang juga Reddington dan Kin belum memberi sinyal kepada FBI yang ada di luar tentang situasinya saat ini, yang membuat Donald berpikir Kin dalam bahaya. We're going in on my signal.
Kembali ke Wujing, setelah anak buahnya mengecek agen yang di luar itu, dengan perginya agen itu, dia berpikir bahwa itu bukan FBI dan menyuruh Reddington untuk tenang dan melanjutkan bisnisnya. Kin pun akhirnya disuruh membuka file encryption itu. Di sisi lain, pasukan Donald yang kurang dari 1 menit akan sampai untuk memasuki gedung itu. Tapi di saat itu juga, Aram memberitahu Donald bahwa Kin sudah mengirimkan data dari hasil membuka file encryption itu. Yang akhirnya, Donald pun menyuruh anggotanya untuk menahan serangannya. All units stand down. Standing down. File pun terbuka 100% dan terungkaplah sosok aset atau informan CIA yang berkebangsaan Cina Amerika, yaitu Henry Cho, seorang arsitek bangunan, dan sekarang Aram berhasil melacak si Henry yang ternyata ada di Washington, dan Wujing juga mengetahuinya, yang akhirnya Wujing menyuruh anak buahnya untuk pergi membunuh Henry ini. Mengetahui Henry Cho yang dalam bahaya, Donald Ressler dan Mira Malik mencoba menyelamatkan Henry ini, dan sekarang perlombaan pun terjadi antara anak buah Wujing dan FBI. Siapakah yang akan mendapatkan Henry Cho terlebih dahulu? Di sisi lain, anggota Wujing pergi untuk membunuh dan FBI pergi untuk menyelamatkannya. Call the company, find out where he is. Di sisi Reddington, dia pun mendapatkan bayaran dari Wujing atas jasanya berupa amplop merah. Tapi yang jadi masalah, Kin belum mendapatkan kesempatan untuk mengambil USB yang terpasang di laptop Jinso itu. Reddington pun menyuruh Kin untuk meninggalkannya saja dan segera pergi dari pangkalan Wujing ini. Tapi tak lama kemudian, sistem keamanan Wujing menyala. Dia pun menyuruh Reddington dan Kin untuk stop dan mengunci semua akses keluar masuk pangkalan. Stop! Dan di sini Wujing sangat kesal karena dia mengetahui data yang selama ini dia cegah agar tidak sampai ke pihak Amerika ternyata sampai juga. Wujing tahu data itu terkirim dari pangkalan ini. Awalnya insting Wujing mencurigai Kin yang mengirim data itu. Tapi sistemnya berkata lain. Sistemnya membaca data itu terkirim dari laptop Jinso, yang akhirnya Wujing yang kesal memukul anak buahnya itu karena berkhianat. Sementara kita tahu Jinso tidak berkhianat. Kin yang tak bisa melihat Jinso dipukuli ingin membantunya, tapi Reddington menyuruh Kin agar diam saja. We have to do something. Quiet. Wujing masih sangat kesal membanting laptop milik Jinso itu. Akibat itu, USB yang Kin pasang di laptop Jinso terlepas. Jinso yang melihat USB itu akhirnya mengetahui bahwa yang mengirim data itu adalah Kin. Tapi saat dia ingin memberitahu yang sesungguhnya kepada Wujing, tiba-tiba Reddington mengambil senjata milik anak buah Wujing dan membunuh Jinso dan berkata dia tidak punya banyak waktu untuk ini dan harus pergi sekarang karena FBI akan segera datang, dan Reddington tak ingin ada di pangkalan ini saat itu terjadi. Wujing yang kesal Reddington membunuh anak buahnya mengancam Reddington bahwa dia juga akan membunuh salah satu antara mereka berdua. Tapi di sini Reddington mengungkapkan alasannya membunuh Jinso dan berkata, di saat Jinso mengirim pesan itu ke FBI, Jinso sudah tidak berharga lagi bagi Wujing. Wujing akan memukulinya selama 20 menit lalu membunuhnya, dan Reddington tidak mau menunggu selama itu. Dan jika Reddington membiarkan Wujing membunuh kontraktornya, maksudnya Kin, Reddington akan kehilangan kepercayaan dari kontraktornya yang lain, dan itu akan membuat bisnis Reddington menjadi jelek. Jadi jika Wujing tetap akan bunuh Kin, maka Wujing juga harus membunuh Reddington. Karena jika tidak, Reddington yang akan membunuh Wujing. So if you kill her, you better kill me, or I'm going to kill you. Inilah salah satu kemampuan Reddington yang membuatnya terlihat keren. Karena caranya dia mengintimidasi musuh-musuhnya dengan kata-katanya, yang pada akhirnya Wujing mengurungkan niatnya untuk membunuh Kin dan menyuruh Reddington dan Kin untuk mengikutinya, karena dia akan mengeluarkan Kin dan Reddington dengan aman dari pangkalan ini. Di sisi lain, Henry Cho yang ternyata bersama anaknya sedang berada di salah satu proyek bangunannya. Mira Malik berhasil menghubunginya dan mengingatkan tentang situasinya di mana hidup Henry sekarang sedang terancam. Malik pun menyuruh Henry bersembunyi karena Donald dan Malik sebentar lagi akan tiba. Tapi ternyata anak buah Wujing sudah tiba duluan. Henry pun membawa anaknya untuk bersembunyi seperti arahan Malik. Di satu sisi, Aram memberitahu Donald bahwa chip pelacakan yang dipasang di Kin kembali online karena Reddington dan Kin sudah keluar dari pangkalan bersama Wujing. Donald pun menyuruh Aram memberitahu anggota yang lain untuk mengikuti Kin.
Kembali ke Henry, dia menyuruh anaknya untuk bersembunyi dan mencoba menjauhkan anaknya dari anak buah Wu Jing. Tak lama, Donald dan Malik pun tiba, yang pada akhirnya Donald berhasil melumpuhkan anak buah Wu Jing. Tapi anak buah Wu Jing yang lain berhasil mendapatkan anak Henry. Tapi untungnya, Mira Malik berhasil melumpuhkan anak buah Wu Jing itu sebelum dia membunuh Henry, yang pada akhirnya Henry dan anaknya pun berhasil diselamatkan. Di sisi Reddington dan Kin, Reddington meminta Wu Jing untuk menurunkannya di suatu jalan yang sudah jauh dari pangkalan. Dan tak lama, Reddington dijemput Dembe dan Luli. Di sini Reddington meminta maaf kepada Kin karena gagal menangkap Wu Jing, salah satu penjahat dalam daftar hitamnya. Tapi Kin mengatakan bahwa dia sudah mengurusnya karena ternyata Kin meninggalkan alat pelacak yang dipasang Mira Malik di mobil Wu Jing. Dan benar saja, tak lama Wu Jing dan anak buahnya pun berhasil ditangkap oleh FBI yang sudah mengikutinya melalui alat pelacak itu. Kasus pun berhasil diselesaikan dengan baik. Kembali ke Kin dan Reddington, Kin menanyakan kepada Reddington alasannya membunuh Jinso itu, yang dimana menurut Kin, Reddington tidak perlu sampai melakukan sejauh itu. Reddington pun mengungkapkan bahwa dia harus melakukan apa yang harus dilakukannya untuk membuat Kin tetap hidup. I believe I will always do whatever I feel I have to do to keep you alive. Di sini kita bisa asumsikan Reddington akan melakukan apapun jika itu mengancam keselamatan Kin. Kin pun kembali bertanya tentang kesepakatannya di awal bersama Reddington. Karena kasus sudah selesai, di mana Kin meminta satu jawaban kejujuran kenapa Reddington memilih Kin. Reddington pun menjawab pertanyaan Kin itu dengan jujur dengan jawaban, Because of your father. karena ayah Kin. Kin lagi-lagi dibuat bingung oleh jawaban Reddington yang membuat Kin bertanya lagi, apakah Reddington mengenal ayah Kin dan di mana jika memang mengenalnya. Tapi jawaban Reddington kali ini terlalu berbelit-belit, yang dimana Reddington menjawab, Reddington berharap jawabannya sesederhana pertanyaannya, tapi sebenarnya pertanyaannya juga tidak sederhana, yang akhirnya membuat Kin kesal dan pergi meninggalkan Reddington di mobil. Scene berpindah di kantor FBI di mana Kin mendapatkan laporan hasil balistik tentang selongsong peluru milik senjata Tom yang ada di kotak itu. Kin pun pulang, dan sebelum masuk ke rumahnya, Kin membuka hasil balistik itu di mobil, yang ternyata peluru itu terdeteksi di sistem FBI pernah terlibat kasus pembunuhan tingkat tinggi. Dan Kin tidak bisa melihat dengan detail karena diklasifikasikan, karena pangkat Kin yang sekarang belum bisa mengakses atau melihat laporan tingkat tinggi itu. Di sisi lain, ternyata diam-diam Donald mengawasi Kin dari belakang atas perintah Cooper. Dan di sini Donald juga mendapat laporan balistik itu. Karena pangkatnya memang sudah senior, dia mendapatkan hasil laporan yang detail di mana peluru dari senjata Tom itu pernah digunakan melakukan pembunuhan tingkat tinggi yang melibatkan sekretaris keamanan dalam negeri. Tapi mereka berdua belum tahu bahwa selongsong peluru itu dari senjata yang ada di kotak Tom. Scene berpindah di mana Reddington setelah menikmati makan malamnya, dia membuka amplop pemberian Wu Jing atas jasanya itu, yang ternyata hanya berisi selembar kertas bertuliskan 6 angka. Untuk saat ini kita belum diberitahu angka apakah ini. Tapi yang pasti, Reddington ini di satu sisi dia memang menangkap penjahat dalam daftar hitamnya karena kesepakatan yang dibuatnya bersama pemerintah itu. Tapi di sisi lain, dia juga melakukannya karena ada sesuatu yang dia inginkan atau dibutuhkan dari penjahat itu. Contoh angka ini, tapi kita belum diberitahu angka apakah ini. Kembali ke Kin, di mana di rumah Kin diadakan pesta selamatan atas kesembuhan Tom dan diterimanya soal adopsi anak itu. Ellie juga mengundang teman-teman Tom dari sekolah tempat dia mengajar. Dan Kin lagi-lagi di sini dia terlihat seperti tidak menikmati pestanya, dikarenakan pikirannya yang masih terganggu tentang siapa suaminya yang sesungguhnya. Karena peluru yang dari senjata Tom itu pernah digunakan pembunuhan tingkat tinggi. Dan cerita pun sampai di sini dulu teman-teman. Di saat seorang pria tak dikenal yang identik dengan apelnya mengawasi Tom dan Kin dari tempat yang terletak tepat di seberang rumah Kin. Siapakah dia? Dari pihak manakah dia? Saya bisa memastikan bahwa dia bukan dari pihak Reddington. Dan kita tunggu saja di cerita selanjutnya. Got you booked on the ground floor like you asked, is that right? Yes, that sounds perfect.
Dimulai di mana seorang pria dengan anjing peliharaannya memesan sebuah kamar di salah satu motel atau penginapan Washington DC. Pria ini pun memasukkan 2 kopernya ke dalam kamar yang dia sewa. Dan mengejutkannya, ternyata pria ini tidak memiliki rambut atau yang biasa kita sebut dengan botak. Tapi kalian jangan meremehkan pria ini, karena setelah dia selesai mandi, dia mengeluarkan isi kopernya yang ternyata berisi bahan kimia berbahaya. Dan kemudian dia menutupi seisi kamar motel itu dengan plastik. Setelah melihat apa yang dilakukan pria ini, saya jadi teringat serial Dexter, di mana jika kalian pernah menontonnya juga, kalian pasti tahu pria ini sedang menyiapkan ruang pembunuhan agar tidak meninggalkan jejak setelah dia membunuh. Tapi yang jadi pertanyaan, siapakah yang ingin dibunuh pria ini? Itulah scene pembuka untuk cerita The Blacklist Season 1 episode 4 kali ini. Kita simak saja kisah selengkapnya, perhatikan videonya, dan fokus dengarkan suara saya. Hey, I forgot my badge, but I've got to grab. Agent Kin yang sangat penasaran tentang suaminya pergi ke tempat penyimpanan barang bukti untuk kasus yang diklasifikasikan. Dari hasil laporan balistik senjata Tom yang minggu lalu itu, Kin tak bisa melihat dengan detail karena pangkatnya. Dia hanya melihat nomor kasusnya saja. Dan di sini Kin ingin melihat dengan detail dari petunjuk nomor kasus itu. Sebetulnya pangkat Kin tidak diperbolehkan untuk ada di sini, tapi Kin alasan bahwa dia meninggalkan rencananya dan menuliskan nama supervisornya. Di saat petugas itu mengecek nama supervisor yang Kin tulis, Kin meminta izin mencari barang bukti karena dia sedang bergegas. Di mana Kin akhirnya menemukannya dengan petunjuk nomor kasus itu. Dan di sini dia mendapatkan nama dari kasus itu, yaitu Angel Station, tanggal, bulan, dan tahun kasusnya. Tapi di saat Kin ingin mengecek isinya, petugas yang berjaga menyadari bahwa nama supervisor yang Kin tulis tidak ada menyuruh Kin. Kin yang menyadari kebohongannya telah ketahuan, tak jadi mengambil kotak kasus itu dan segera pergi. Tapi dia berhasil mendapatkan sedikit petunjuk, yaitu Angel Station, tanggal, bulan, dan tahun kasusnya. Di sisi lain, Cooper menyuruh Donald untuk terus mengawasi Kin. Dan Cooper yang tahu Kin hari ini akan mengantarkan seorang saksi penting ke pengadilan dari kasus pembunuhan yang dilakukan seorang gembong narkoba, yaitu Hector Lorca, waktu Kin masih bertugas di New York. Cooper menyuruh Donald pergi ke pengadilan itu juga untuk mengawasi Kin. Tapi sebelum pergi, Malik memberitahu Kin bahwa Reddington ingin bicara kepada Kin. Melihat Kin yang sudah datang untuk menemuinya, Reddington menyuruh Dembe untuk menyiapkan mobilnya. Karena setelah dia berbicara kepada Kin, Reddington akan pergi ke Haiti untuk melakukan bisnis. Di sini Reddington menyampaikan kepada Kin bahwa persidangan yang akan didatanginya akan terjadi masalah. Tersangka gembong narkoba, yaitu Hector Lorca, yang melakukan pembunuhan itu akan dibebaskan. Tapi Reddington tidak tahu detailnya. Dan kenapa Reddington bisa tahu? Karena anak buah gembong itu menelpon Reddington ingin menyewa jasanya, yang dimana Reddington disewa untuk menyiapkan transportasi ke luar negeri, identitas baru, paspor, rekening bank, kartu kredit, dan perkenalan yang tepat untuk membangun kembali operasinya di tempat lain. Dan Reddington disuruh menyiapkan itu semua besok malam. What's he asking for? New identity, passport, bank account, credit cards. Biasanya Reddington akan langsung menolaknya karena dia tidak level melakukan bisnis dengan gembong narkoba kecil yang kejam itu. Terlebih gembong itu tidak ada dalam blacklistnya. Tapi karena gembong itu menyebutkan nama Kin yang mungkin akan mendapatkan masalah, Reddington menyuruh pihak gembong itu untuk memberinya waktu. Yang sebetulnya agar Reddington bisa mewanti-wanti Kin dan berhati-hati di persidangan karena akan terjadi masalah. Tapi Kin menjawab gembong itu tidak akan pernah bebas karena dia punya saksi penting yang bisa membuat gembong itu mendekam di penjara dengan sangat lama. Something is going to happen, Lizzie. I don't think you're going to have a very good day in court at all. Francesca Trevino was abducted from a school parking lot. Persidangan itu pun dimulai di mana Donald juga ada di persidangan itu yang sebenarnya dia hanya mengawasi Kin. Inilah tersangka gembong narkoba yang melakukan pembunuhan itu. Dan ini saksi pentingnya yang dimana dia melihat dengan mata kepalanya bahwa Hector yang melakukan pembunuhan itu. Dan ternyata saksi ini adalah ayah dari si korban. Tapi di saat saksi itu ingin mengungkapkan kesaksiannya, tiba-tiba seorang juri terkena serangan jantung yang membuat persidangan itu pun ditunda dan hakim menyuruh tersangka dan saksi diamankan untuk sementara. Kin pun menyerahkan saksi itu kepada US Marshal yang berjaga untuk diamankan. Karena Kin disuruh saksi itu mencarikan istrinya. Tapi tak lama setelah saksi itu dibawa masuk ke ruangan oleh US Marshal, saksi itu melihat US Marshal yang sesungguhnya telah tewas dan saksi itu pun dibius dengan suntikan.
Kin baru menyadarinya setelah bertemu dengan Donald. Tapi di saat Kin dan Donald kembali, dia sudah terlambat dan saksi itu pun hilang. Di sisi lain, di Haiti, Reddington yang sedang duduk di jet pribadinya dan sedang berbisnis menjual senjata VIM-92 dihubungi oleh Kin. Kin yang kesal saksinya hilang meminta Reddington membantunya untuk menemukan saksinya itu. Karena Kin tahu sebelumnya anak buah gembong itu menghubungi Reddington. Tapi Reddington menjawab dia sudah memberitahu semuanya apa yang diketahuinya dan di luar itu dia tidak bisa membantu. Dan di sini Reddington mengingatkan Kin bahwa dia menawarkan layanannya bukan untuk menangkap gembong narkoba atau penjahat apapun itu yang menurutnya tidak penting. Tapi Kin menjawab kasus ini sangat penting baginya kepada ratusan keluarga yang berhak mengetahui. Karena pembunuhan yang biasa dilakukan gembong itu mayatnya tidak pernah ditemukan. Reddington yang mendengar ratusan keluarga dan mayatnya tidak pernah ditemukan, dia berpikir seperti mengetahui sesuatu, tapi dia tidak mengatakan kepada Kin apa yang diketahuinya. Dia hanya menyuruh pulang Kin dan melupakan kasus ini. Karena jika apa yang dipikirannya memang benar, maka saksi itu sudah tewas dan Kin tidak akan pernah menemukan mayatnya. Kenapa Reddington bisa bilang begitu? Karena di sisi lain, saksi itu sudah tewas dan mayatnya ternyata diberikan kepada pria yang kalian lihat di scene awal tadi. Pria ini pun meletakkan mayat saksi itu ke dalam bak mandi motel dan menumpahkan cairan kimia ke dalam bak itu. Untuk detailnya kita belum dijelaskan karena scene berpindah di rumah Kin. Di sini Kin mencoba tidak terlalu memikirkan masalah kasus gembong itu atas saran Reddington. Tapi di sini Kin kepikiran menyelidiki suaminya lagi. Dia mencari tahu dari petunjuk dan menggoogle nama Angel Station dari kasus itu. Tapi belum sempat mendapatkan hasil pencarian itu, Tom muncul karena ingin membuat kopi. Dan Kin langsung mencoret nama Angel Station itu. Di sini Tom yang melihat wajah Kin terlihat sedih dan tidak bersemangat, mencoba menghibur Kin dengan berkata, apapun yang terjadi hari ini adalah bagian pekerjaan dan terkadang hal buruk akan terjadi, dan menyuruh Kin untuk tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kin yang mendengar itu tak bisa berkata apa-apa. Tapi tak lama Tom melihat tulisan Kin itu, dan ternyata Tom mengingat tanggal, bulan, dan tahun itu. Karena di tanggal itu Tom dan Kin pergi ke Boston di England untuk liburan dan sekalian Tom wawancara kerja di sana. Tom bahkan melihatkan foto-foto mereka berdua waktu ada di Boston di tanggal dan tahun itu. Dan itu kenangan yang menurut Kin sangat indah waktu berada di sana. Tapi kenapa tanggal dan tahun itu tepat terjadinya kasus tingkat tinggi itu? Untuk saat ini Anda jangan berpikir apa-apa dulu, karena tak lama Donald menghubungi Kin. Keen. Yang dimana Donald berhasil mendapat petunjuk orang yang membawa saksi itu dari CCTV yang ada di pengadilan dan bisa mengikuti sampai ke motel ini. Tapi jejaknya berakhir di motel ini. Malik hanya mendapat petunjuk orang yang menyewa kamar motelnya membawa seekor anjing, dan di kamar motelnya tidak mendapatkan bukti atau petunjuk apapun selain sehelai rambut anjing itu. Tak lama Reddington yang di dalam jet pribadinya menuju pulang menelpon Kin, di mana dia bertanya kepada Kin tentang kelanjutan kasusnya, yang dimana Kin mendapatkan jalan buntu. Reddington pun menyuruh Kin untuk mengecek bak mandinya dan Kin mencium bahan kimia, yang akhirnya Reddington mengungkapkan bahwa dia mulai tertarik dengan kasusnya. You see, Lizzie, now I'm interested. The stew maker is in town. Reddington pun menjelaskan di kantor sosok penjahat blacklist kali ini, yaitu Stew Maker, di mana dia biasa disewa para sindikat internasional untuk menghilangkan jasad tanpa jejak, di mana dia menggunakan bahan kimia untuk merebus jasad itu, dan jasad itu pun akan benar-benar hilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Stew Maker juga biasanya mengumpulkan trofi atas korbannya dengan memfotonya, dan Stew Maker ini adalah blacklist sejati dalam daftar Reddington, dan Reddington selama ini berusaha menemukannya tapi tidak pernah berhasil. Jadi Reddington menyarankan untuk segera menekan gembong itu karena dia mungkin mengetahui atau memiliki kontak yang bisa menemukan Stew Maker mumpung Stew Maker masih ada di kota. Karena jika dia sudah pergi, maka dia tidak akan pernah ditemukan seperti semua korbannya. If you let him slip away, he'll be as gone as his victims.
We know that Luis Pena is dead. We know about the stew maker. Yang pada akhirnya Gembong itu dipanggil dengan ditemani pengacaranya, di mana di sini Gembong ini sudah terlepas dari kasus pembunuhannya itu karena saksi pentingnya sudah tewas. Tapi Kin dan Malik mengancam Gembong ini dengan kasus pencucian uang, yang dimana Malik mengetahui Gembong ini mencuci uang yang melibatkan sindikat teroris. Jika Gembong ini mau membantu untuk menemukan stew maker, maka Biro akan menempatkannya di penjara super mewah dan nyaman. Jika tidak, Gembong ini akan ditransfer kepada Homeland Security dan ditempatkan di lubang yang sangat tidak nyaman. Sementara FBI memeriksa kasus pencucian uang itu, dan itu akan memakan waktu yang lama. Tapi Gembong ini lebih memilih Homeland daripada membantu menemukan stew maker, karena dia lebih takut stew maker ketimbang Homeland. This man is much more dangerous than your agents. I'll take my chances with Homeland. Kin pun mengantarkan Gembong itu, yang dimana dia akan dijemput dengan helikopter oleh Homeland. Dan di sini Kin memberi kesempatan terakhir kepada Gembong itu agar mau membantu menemukan stew maker. Tapi Gembong ini menolak dengan nada kesal kepada Kin karena sudah menghancurkan hidup dan bisnisnya. Dan tiba-tiba sebuah RPG menghantam helikopter Homeland itu, dan kemudian anak buah Gembong itu berdatangan, yang pada akhirnya Gembong itu pun berhasil melarikan diri dan menculik Agent Kin. Reddington yang mengetahui ini terpaksa turun tangan untuk menyelamatkan Kin, karena kita tahu bagaimana perasaannya jika sudah menyangkut keselamatan Kin. Reddington berencana ingin menemui Gembong itu sendirian, karena kita tahu Gembong itu ingin menyewa jasa Reddington untuk menyiapkan transportasi dan lain-lain. Di sini Donald juga memaksa ingin ikut dengan Reddington, yang akhirnya Reddington menyetujui Donald ikut asalkan tidak ada pengawasan FBI dan lain-lain, dan Reddington tidak menanggung keselamatan Donald tentunya. Sebelum menemui Gembong itu, Donald mengungkapkan rencananya kepada Reddington, di mana setelah mendapatkan info keberadaan Kin, Donald akan menelpon anggotanya untuk menangkap Gembong itu. Tapi Reddington menolak rencana itu. Dia ingin Gembong itu tetap merasa aman, dan Reddington menyuruh Donald untuk mempercayainya. Kemudian Reddington juga menyuruh Donald untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan Gembong itu nanti. Good evening, gentlemen. I'm Raymond Reddington. Mereka pun menemui Gembong itu, dan Reddington mengenalkan Donald kepada Gembong itu dengan berkata, Special Agent Donald Ressler of the Federal Bureau of Investigation. Reddington berkata jujur bahwa Donald agent spesial FBI. Gembong itu pun bertanya satu hal kepada Donald, apa yang mencegahnya untuk tidak membunuh Donald. Untungnya Donald menjawab dengan pintar, di mana dia berkata dialah yang menyiapkan semua identitas baru, paspor dan lain-lain yang berkaitan dengan dokumen. Dan Reddington pun untungnya mengkonfirmasi kebohongan Donald itu, yang akhirnya membuat Gembong ini percaya kepada Donald. Reddington pun melihatkan semua dokumen untuk Gembong ini dan sudah menyiapkan pesawat pribadi di mana dia akan dibawa ke Venezuela, dan dia hanya perlu menunggu di pesawatnya selama 12 jam. Tapi dengan syarat Gembong ini memberitahu siapa yang sudah membawa Agent Kin. Jika tidak, Reddington tidak akan melakukan kesepakatan untuk membantunya pergi. Dan Reddington memastikan bahwa dia tidak bisa pergi tanpa bantuannya, yang pada akhirnya Gembong itu pun setuju. Dan ternyata Agent Kin telah dibawa oleh stew maker, karena Gembong ini kesal kepada Agent Kin karena telah menghancurkan hidup dan bisnisnya. Tapi Gembong ini tidak tahu keberadaan stew maker. Dia hanya mengetahui kontak yang biasa dia hubungi untuk memesan jasa stew maker. Berkat kesepakatan ini pun Donald berhasil mendapatkan nama asli stew maker, yaitu Stanley Cornish. Dan sekarang Donald dan Malik menuju rumah Stanley atau stew maker itu di daerah Maryland, yang lumayan jauh dari pusat kota Washington. Dan di sisi lain ternyata Agent Kin dibawa stew maker ke kabin miliknya yang terletak cukup jauh di dalam hutan tapi masih di daerah Maryland. Dan di sisi Reddington mengetahui nama asli stew maker dan alamatnya, dia mengambil barang bukti bulu anjing stew maker itu dan pergi dari kantor FBI, yang ternyata dia juga sedang menuju Maryland. Tapi di tengah perjalanannya, Reddington yang jenius ini menelpon kantor pengawasan hewan negara bagian Maryland. Dia berpura-pura sebagai Stanley Cornish yang kehilangan anjing dan perangkat untuk melacaknya. Yes, hello Diana, this is Stanley Cornish. I'm in a bit of a panic. Reddington pun meminta petugas pengawasan hewan itu mengirimkan kode pelacakan anjingnya ke perangkat Reddington ini agar bisa menemukan anjingnya, yang pada akhirnya dia pun mendapatkan kode pelacakan anjing itu. Dan ternyata lokasinya tidak terlalu jauh dari Reddington saat ini, dan menyuruh Dembe untuk singgah di toko yang ditemuinya untuk membeli daging. Pull in at the next shop. We're gonna need meat.
Di sisi Donald dan Malik, dia pun tiba di rumah Stanley, tapi dia hanya menemukan istri dan anaknya. Tapi akibat ini Donald mendapat petunjuk tentang kabin milik Stanley yang ada di dalam hutan itu. Yang akhirnya Donald meminta bantuan pusat untuk mengirimkan helikopter untuk menyusuri hutan itu. I need a chopper now. We're gonna need guys that know those woods. Hari pun menjadi gelap, Donald meminta bantuan sheriff setempat agar bisa cepat menemukan kabin Stanley itu. From the fire road back to the lake. Let's move. Dan di sisi Stanley dan Kin, Stanley yang lagi menyiapkan tempat untuk merebus Kin dengan cairan kimia itu, menyuntikkan semacam obat penenang kepada Kin yang bisa membuat kelumpuhan, namun tetap mempertahankan kepekaan terhadap rasa sakit. Tapi tak lama kemudian, Kin berhasil melepaskan ikatan tangannya dan menendang kemaluan Stanley dan pergi meninggalkan kabin. Tapi akibat obat penenang itu, Kin tidak bisa pergi cukup jauh dari kabin itu, yang pada akhirnya anjing Stanley menemukannya dan Kin pun kembali dibawa ke kabin. Di sini Kin sudah mengalami kelumpuhan akibat obat penenang itu, dan Stanley pun memfoto Kin yang sudah tidak berdaya itu untuk tropinya. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba Reddington datang dan memukul Stanley dari belakang. Dan kenapa anjingnya tidak menggonggong? Karena Reddington sudah memberinya daging yang membuatnya tidak peduli terhadap Stanley dan lebih memilih menikmati dagingnya. The effects will dissipate soon. You're gonna be fine. Reddington yang sangat kasihan kepada Kin memberitahu Kin bahwa sebentar lagi efek kelumpuhannya akan hilang. Dan kalian bisa melihat dari ekspresi wajah Reddington bahwa dia terlihat sangat jelas tulus menyayangi Kin. Dan kemudian Reddington memalingkan wajah Kin agar tidak melihat sesuatu yang akan dilakukannya kepada Stanley. Dan Reddington pun berkata, Okay, should we get started? di sini sebelum Reddington melakukan sesuatu kepada Stanley, dia menceritakan sebuah cerita yang dimana kedepannya ini akan menjadi kebiasaannya di saat ingin melakukan sesuatu kepada musuhnya. Dan kita akan menyebutnya quote Reddington. Dan terkadang quote Reddington ini sangat sulit saya pahami. Dan inilah quote Reddington kali ini kepada Stanley. Seorang petani pulang ke rumah suatu hari menemukan bahwa segala sesuatu yang memberi arti hidupnya hilang. Tanaman dibakar, hewan disembelih, tubuh dan potongan-potongan hidupnya berserakan. Segala sesuatu yang dia cintai diambil darinya, yaitu anak-anaknya. Orang hanya bisa membayangkan lubang keputusasaan, jam ratapan seperti Ayub, beban keberadaan. Dia membuat janji pada dirinya sendiri di saat-saat gelap itu. Sebuah pekerjaan hidup meletus dari pikirannya yang kusut. Tahun-tahun berlalu, penderitaannya menjadi rumit. Suatu hari dia berhenti. Petani yang bukan lagi petani melihat puing-puing yang ditinggalkannya di belakangnya. Sekarang dia yang membakar, dialah yang membantai. Dan dia tahu di dalam hatinya dia harus membayar. Dan kata terakhir Reddington adalah, He must pay. Doesn't he, Stanley? mendengar itu, Kin berkata bahwa Stanley tidak bisa menahan keinginannya. Dan Reddington pun menjawab, mungkin Kin betul, mungkin Stanley bisa berubah. Mungkin Stanley tidak rusak dan tidak bisa diperbaiki. Mungkin Stanley bisa menebus semua yang sudah dia sakiti. Atau mungkin tidak. Or maybe not. Reddington pun memasukkan Stanley itu ke dalam tempat cairan kimia yang mendidih itu. Mengetahui itu, Kin sangat syok. Karena lagi-lagi Reddington membunuh di saat ada Kin. Dan kemudian Reddington pun meletakkan kedua tangannya di belakang kepala. Karena tak lama Donald dan pasukannya baru saja tiba. Dan Reddington berkata kepada Donald bahwa dia dan Stanley tadi mendapatkan insiden kecil yang membuat Stanley hilang dari muka bumi seperti para korbannya. Dan menyuruh Donald untuk segera membawa Kin yang membutuhkan medis. Dan kemudian Reddington membuka buku tebal yang berisi semua foto korban Stanley. Reddington mengambil salah satu foto korban itu, yang dimana itu adalah foto seorang wanita. Dan kemudian Reddington memberi buku itu kepada Kin agar bisa memberikan ketenangan pikiran untuk beberapa keluarga yang terdapat di foto itu. Dan di sini Kin yang mengingat kejadian di dalam menyebut Reddington adalah monster dan tidak lebih baik dari Stanley. Sebelum pergi, Kin bertanya satu hal kepada Reddington. How can you live with that? By saving your life.
Di sini Donald bertanya kepada Reddington tentang gembong itu, yang dimana Reddington menjawab dia ada di jet pribadi Reddington dan akan pergi dengan aman. Tapi Donald mengungkapkan dia tidak yakin gembong itu akan pergi karena Donald tahu gembong itu sudah membuat tersinggung Reddington. Dan kalian bisa membayangkan sendiri apa yang akan dilakukan Reddington kepada gembong itu, karena scene untuk gembong itu tidak ada dalam episode ini. Scene berpindah di mana Reddington melihat foto yang dia ambil dari buku milik Stanley itu. Kita bisa spekulasi mungkin ini salah satu wanita yang penting bagi Reddington. Tapi untuk saat ini kita lagi-lagi tidak diberitahu siapa wanita dalam foto ini. Di sisi lain, Tom yang melihat Kin sedih mengajak untuk liburan lagi ke Boston karena dia sudah memesan tempat yang sama di sana selama 3 hari. Awalnya Kin sangat senang, tapi setelah melihat ini, Kin sangat terkejut dia melihat nama Angel Station dan ternyata itu adalah nama sebuah hotel tempat kejadian kasus tingkat tinggi itu. Dan itu bertepatan waktu Kin dan Tom liburan di sana waktu dulu. Dan untuk saat ini cerita pun sampai di sini dulu teman-teman. Di saat Kin merasa ketakutannya selama ini akan menjadi kenyataan bahwa suaminya terlibat kasus pembunuhan tingkat tinggi itu. Cerita dimulai di satu tempat di mana seorang penjahat bertopeng ingin mengambil paket dari mobil yang sengaja ditinggalkan di tempat itu. Yang ternyata paket itu adalah seorang manusia yang bernama Seth Nelson. My name is Seth Nelson. Dan terlihat di sini penjahat ini sedang merekamnya. Why are you doing this? Penjahat itu pun kemudian memasangkan seperti alat pernapasan dan saat penjahat ini ingin memfoto Seth Nelson tiba-tiba mengambil pisau milik penjahat itu yang tertancap dan menikamnya. Tapi penjahat ini seperti tidak merasakan apa-apa. Penjahat itu pun kemudian memasukkan Seth Nelson ke dalam sebuah peti. Dan terlihat di dalam peti juga terdapat tabung oksigen yang dimana saya asumsikan Seth Nelson akan hidup dengan batas waktu tertentu. Itulah scene pembuka The Blacklist Season 1 episode 5 kali ini. Seperti biasa, perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Tell me. I need to ask you about something and I need you to tell me the truth. Di sini Kin ingin menanyakan sesuatu kepada Tom dan Kin ingin Tom menjawabnya dengan jujur. Kin pun bertanya apakah Tom terlibat kasus pembunuhan tingkat tinggi itu yang terjadi di Hotel Angel Station di Boston saat mereka liburan dulu. Awalnya Tom menganggap pertanyaan Kin itu sebagai candaan. Tapi setelah Kin menatap mata Tom yang dimana keahliannya sebagai profiler menyadari bahwa Tom memang terlibat dan tiba-tiba Kin yang ingin menjauh dari Tom segera dihentikan oleh Tom dan berkata kepada Kin, orang-orang tempatnya bekerja sangat kuat. Tom ingin Kin memberitahu semua apa yang diketahuinya dan Kin menjawab dengan bersumpah bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Mendengar jawaban Kin itu, Tom mencoba mencekiknya dan ternyata ini hanyalah mimpi yang dialami Kin karena dia langsung terbangun dari tidurnya. Mengetahui itu hanya mimpi, dia sedikit lega dan kembali untuk tidur. Siang pun tiba dan Tom membangunkannya. Di sini Tom mengatakan bahwa dia mengetahui beberapa hari ini Kin mendapatkan malam yang sulit. Tapi di sini Tom berjanji bahwa hari ini akan menyenangkan karena ternyata Tom akan menemui dokter USG hari ini, yang dimana seorang teman Kin dan Tom bernama Jenny akan memberikan bayinya jika sudah melahirkan. Sebelumnya Jenny ini menolak memberikannya, tapi dia berubah pikiran. Dan jika itu terjadi, maka Kin dan Tom akan membatalkan adopsi anak dari yayasan itu. Dan Tom akan melihatkan hasil USG-nya kepada Kin nanti malam setelah Kin pulang kerja. So good to see things fun. Kebahagiaan pun terlihat dari mereka berdua dan kebahagiaan itu pun diketahui juga oleh pria yang mengawasinya. Dan di sini kita mulai diperlihatkan sosok laki-laki yang identik dengan apelnya. Tapi kita belum diberitahu siapa laki-laki ini. Di sisi lain, di suatu tempat, salah satu anak buah Reddington yang dimana kalian melihatnya di awal cerita Blacklist ini sebelum penyerahan diri Reddington. Dia adalah salah satu orang kepercayaan Reddington dan sampai saat ini saya lupa namanya, jadi untuk saat ini kita sebut saja dia asistennya. Dan satu lagi asistennya ini bermain di belakang layar, jadi FBI tidak mengetahuinya. Kemudian asistennya ini mengatakan kepada Reddington bahwa pihak Iran sedang berusaha mendapatkan paket intelijen tingkat tinggi. Dan asistennya ini percaya bahwa paket ini bisa memberikan jawaban apa yang Reddington cari.
Reddington menyuruh asistennya untuk mencegat paket itu, tapi asistennya berkata itu akan sulit karena penjual menyewa seseorang untuk melakukan pertukaran dengan pihak Iran. Dan saat terakhir kali Reddington ingin mencegatnya, dia malah kehilangan aset dan sumber daya di Kairo. Dan kali ini Reddington berencana memanfaatkan FBI untuk mendapatkan paket intelijen tingkat tinggi itu. Dan kita bisa asumsikan paket itu adalah Seth Nelson yang kalian lihat di scene awal tadi, yang dimana Seth mungkin tidak memiliki banyak waktu lagi untuk hidup. Tak lama Kin pun datang, dia bertanya kepada Reddington tentang tempat ini, yang dimana Reddington menjelaskan bahwa ini adalah tempat salah satu penulis terbaik Amerika, yaitu Frederick Hempstead. Penulis itu tinggal di sini bersama ibunya sampai dia meninggal, tapi karena ibunya tidak mampu untuk tinggal di sini, Reddington membelikan sebuah rumah untuk ibunya itu. Dan di sini penuh dengan hasil pekerjaannya, yaitu naskah, puisi, dan lain-lain yang belum sempat penulis itu kirimkan. Setelah itu Reddington menjelaskan kenapa Kin ada di sini, di mana ada dua pihak kriminal yang tidak mempercayai satu sama lain, tapi masih dapat melakukan bisnis satu sama lain. Reddington pun kemudian memberitahu target blacklist selanjutnya, yang dimana dia dikenal sebagai The Courier, di mana penjahat ini disewa sebagai perantara dua pihak kriminal itu untuk mengantarkan paket senilai 20 juta US dollar. Dan jika penjahat ini dipekerjakan untuk melakukan pengiriman, dia tidak bisa disuap, dia tidak bisa dihentikan. Dan jika salah satu pihak mencoba berkhianat atau tidak menyepakati kesepakatan di awal, maka penjahat blacklist Reddington ini akan membunuh dua pihak itu. Dan itulah The Courier, seorang perantara yang sempurna untuk dunia yang tidak sempurna. Perfect middleman for an imperfect world. Tapi Reddington di sini mengungkapkan bahwa dia tidak tahu tepat tentang paket 20 juta itu. Tapi pada harga segitu, itu bisa apa saja dari virus rekayasa genetika hingga kepala orang yang sangat penting dalam tas itu. Kita bisa asumsikan Reddington tidak jujur sepenuhnya kepada Kin tentang kasus ini. Tapi kemudian Reddington memberitahu bahwa The Courier akan mengantarkan paket itu kepada seorang mata-mata Iran, yaitu Hamid Sarus, dari salah satu pihak di pasar petani Alexandria, Virginia dalam 2 jam 45 menit ke depan. Scene pun berpindah di pasar petani itu, yang dimana di sini akan terjadi transaksi paket itu. Kin dan Malik mencoba mengikuti Hamid mata-mata Iran itu untuk menemui The Courier. Sementara Donald dia mengawasi dari mobil taktikal yang tidak jauh dari pasar itu. Dan saat Hamid bertemu dengan penjahat blacklist kali ini, yang ternyata bintang tamunya kali ini adalah anggota Michael Scofield dari Prison Break, yaitu T-Bag. Jika kalian pernah menontonnya, kalian pasti ingat di sini dia menjadi blacklist Reddington dengan julukan The Courier alias Tommy. Kemudian Tommy yang menyadari terdapat banyak agen pergi ke belakang tenda lapaknya, dan kemudian Tommy menembak mati Hamid mata-mata Iran itu dengan senjata mesinnya karena dia merasa telah dijebak, sementara Hamid tidak mengetahui sama sekali bahwa dia sedang diikuti. Setelah menembak Hamid, Tommy segera pergi dengan sebuah mobil. Melihat itu, Malik meminjam sebuah mobil milik warga dan pergi mengejarnya bersama Kin. Dan pengejaran itu pun tidak berlangsung cukup lama karena Malik berhasil menabrak mobil yang digunakan Tommy hingga membuat kerusakan yang cukup fatal. Akibat itu Tommy keluar dari mobilnya dan pergi ke suatu gang. Dan di sini terlihat akibat tabrakan tadi, tangan kiri Tommy patah. Dan kemudian Tommy membuka luka jahitan di dadanya yang dia dapatkan dari Seth Nelson jika kalian masih ingat. Dan memasukkan sebuah SD card ke dalam lukanya itu. Kita bisa asumsikan paket yang ingin dia berikan kepada Hamid tadi adalah SD card itu, yang tentunya itu berisi video bukti hidup bahwa dia memiliki Seth Nelson. Dan paket intelijen tingkat tinggi senilai 20 juta itu adalah Seth Nelson yang diinginkan dari pihak Iran. Dan tentunya Reddington juga menginginkannya. Tapi yang membuat bertanya-tanya, siapakah Seth Nelson ini sampai segitunya dia diinginkan banyak pihak? Kita tunggu saja ke depannya, pasti akan dijelaskan tentang sosok Seth Nelson ini. Setelah memasukkan SD card itu ke dalam lukanya, Kin dan Malik berhasil menyudutkannya, yang pada akhirnya Tommy pun menyerahkan diri karena dia sudah tidak sanggup melakukan perlawanan. Di kantor, Malik dan Donald pun menginterogasi Tommy ini, menanyakan tentang paket itu. Tapi Tommy tidak mau mengatakan apa-apa. Donald bahkan memanfaatkan tangan Tommy yang patah, dan Tommy hanya tersenyum Donald melakukan itu. Tommy seperti tidak merasakan sakit sedikit pun Donald menekan tangannya yang patah itu. Di sisi lain di luar ruangan ini, Agent Kin yang melihat luka Tommy di sekujur tubuhnya, terutama di bagian dadanya, bertanya kepada Reddington yang dimana Reddington mungkin mengetahuinya di mana dia mendapatkan luka itu.
Tapi Reddington menjawab dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Mendengar itu, Reddington menyarankan memanggilkannya dokter untuk memeriksa lukanya. Setelah dokter memeriksanya, dia menyimpulkan bahwa Tommy menderita penyakit congenital anhidrosis. Itu adalah kelainan genetik yang langka yang membuat Tommy tidak merasakan sakit fisik. Dan itulah kenapa Tommy hanya tersenyum di saat Donald menekan tangannya yang patah itu. Tapi Cooper berkata dia tidak tertarik dengan penyakitnya dan hanya tertarik pada luka yang ada di dadanya itu, yang dimana Cooper mencurigai Tommy menyembunyikan bukti di dalam lukanya itu. Dan itulah sebabnya dokter ini dipanggil, yang pada akhirnya dokter itu berhasil mengeluarkan SD card itu. My name is Seth Nelson. Setelah melihat isi video dalam SD card itu, Kin menyimpulkan bahwa paket senilai 20 juta itu adalah Seth Nelson. Donald yang melihat video itu juga terdapat tabung oksigen menyimpulkan siapapun Seth Nelson ini hidupnya kurang lebih tinggal 20 jam sampai oksigen di tabung itu habis. FBI berhasil mendapatkan identitas Seth Nelson ini, di mana Kin menyampaikan Seth Nelson ini tinggal di Maryland bersama orang tuanya dan dia bekerja sebagai teknisi untuk sebuah perusahaan kabel. Cooper pun sampai penasaran kenapa Seth Nelson ini sampai bernilai 20 juta US dollar. Dan ternyata Malik mendapatkan info dan sudah mengkonfirmasi dari teman CIA-nya, yang dimana Seth Nelson ini adalah seorang analis dari NSA dan salah satu yang terbaik. Dari 3 analis di NSA, hanya satu yang diizinkan untuk mengakses protokol dan perangkat lunak keamanan mereka. Dan salah satu 3 orang itu adalah Seth Nelson. Dan Cooper berspekulasi jika Seth Nelson ini dipaksa bekerja untuk jaringan kriminal, maka kerusakan akan menjadi bencana besar. Yang pada akhirnya Cooper menyuruh Kin untuk meminta bantuan Reddington agar Tommy itu mau untuk buka mulut. Di sini Kin memaksa Reddington untuk menceritakan tentang Tommy sepenuhnya, di mana sebelumnya Kin menganggap Reddington tidak memberitahu detail tentang blacklistnya kali ini. Dan untuk itu sebagai imbalan, Reddington meminta Kin untuk menceritakan apa yang sudah dipelajarinya tentang suaminya. Kin pun menceritakan bahwa dia sudah menyelidiki senjata yang dia temukan di kotak itu, dan Kin tidak bisa melihat dengan detail karena kasusnya diklasifikasikan. Tapi Kin ingat tanggal tepat kejadian itu di Boston, di mana saat itu Kin mengira seorang turis Rusia yang dibunuh yang bernama Viktor Fokin. Dan saat itu Kin tidak mencurigai suaminya karena dia hanya liburan dan sekalian wawancara kerja Tom di sana. Dan untuk saat ini hanya itu yang Kin tahu. Setelah mendengar itu, Reddington hanya bisa membantu menemukan tempat persembunyian Tommy karena dia mengenal seseorang yang bisa menemukannya. Dan Reddington berharap itu bisa memberi petunjuk untuk menemukan Seth Nelson. Sebelum Kin pergi, Reddington berterima kasih kepada Kin karena sudah mau jujur kepadanya, di mana dalam hidupnya dia tidak sering menemukan itu. Thank you for being honest with me. In my life, I don't encounter that frequently. Yang pada akhirnya FBI berhasil menemukan tempat persembunyian Tommy itu. Di sini Kin dan kawan-kawan menemukan senjata dan lain-lain kepunyaan Tommy. Kin juga menemukan foto Tommy saat kecil bersama adiknya, dan yang lebih penting mereka mendapatkan sebuah kamera milik Tommy yang dia gunakan untuk mengawasi 2 pihak yang sudah menyewanya. Akibat itu FBI mengetahui sosok satu pihak yang bertanggung jawab atas penculikan Seth Nelson, di mana sosok itu adalah seorang wanita. Tapi untuk saat ini FBI belum mengetahui siapa wanita ini. Di sisi Tommy, dia kembali diperiksa lebih mendalam menggunakan alat USG. Dan akibat itu, dokter melihat 5 objek yang masih tersimpan dalam tubuhnya. Dari 5 objek itu, dokter hanya bisa mengidentifikasikan 2 objek. Satu sebuah kunci, dan satunya adalah SD card lain. Sisanya hanya terlihat bayangan. Dan dokter ini pun berkata bahwa dia memerlukan pemindaian resolusi lebih tinggi untuk mengidentifikasi sisa objeknya. Cooper pun menyuruh dokter ini untuk membawa Tommy ke sebuah tempat yang bernama Walter Reed, di mana tempat itu memiliki alat pemindaian yang diinginkan dokter ini, karena Cooper ingin dokter ini mengeluarkan semua objek yang ada di dalam tubuh Tommy. Mendengar itu, Tommy langsung berkata Seth Nelson memiliki waktu 14 jam lagi untuk hidup. Tommy akan memberitahu di mana lokasinya dengan syarat dia mendapatkan kekebalan. Dia akan bicara dan dia juga akan berjalan setelah itu. Jika tidak, Seth Nelson akan tewas. Tapi Cooper menolak untuk memberi Tommy ini kekebalan. Kemudian Kin berkata kepada Tommy di mana Kin ini telah mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu di dunia ini yang Tommy pedulikan. Maksud Kin, jika dia menemukannya, Kin berencana mengancam Tommy ini dengan sesuatu itu agar Tommy mau memberitahu di mana lokasi Seth Nelson. Lalu Kin menunjukkan foto Tommy bersama adiknya yang dia temukan di tempat persembunyiannya. Dan saat ini adiknya sedang dalam perjalanan menuju tempat ini, yang dimana adiknya itu dijemput dari penjara.
Kin berharap bisa menemukan petunjuk atau sesuatu dengan menginterogasi adik Tommy itu. Mendengar itu, Tommy tak berkata sedikit pun. Tak lama adik Tommy itu pun datang dan Kin menginterogasinya. Tapi Kin di sini hanya mendapatkan tempat Tommy dan adiknya itu dibesarkan yang kita lihat di foto itu. Dan cerita di mana Tommy ini waktu kecil sering disiksa ayahnya, yang akhirnya membuat kerusakan di otaknya dan Tommy pun menjadi Tommy yang sekarang. Dan adiknya ini berharap dia bisa membantu, tapi hanya itu yang bisa dia katakan. Her name's Laurence Deschambault. She's ex-French intelligence. Yang pada akhirnya Reddington dipanggil untuk mengidentifikasikan wanita yang bertanggung jawab penculikan Seth Nelson itu. Dan Reddington mengungkapkan wanita itu adalah Laurence Deschambault, seorang mantan intelijen Perancis. Yang dimana Deschambault ini sekarang mencari nafkah dengan menjual rahasia dan sebagian besar bersifat teknologi. Dan Reddington tidak mengetahui masalah seperti itu. Tapi Reddington memberitahu klub malam yang terlihat di foto itu adalah miliknya. Dan terakhir kali Reddington ke sana, dia bersenang-senang. Sampai Deschambault ini mencoba mencekik Reddington dengan stokingnya. Great deal of fun until she tried to strangle me with her stocking. Mendengar itu, Cooper ingin pergi untuk mengambil surat penangkapannya dan membawanya ke sini karena itu satu-satunya petunjuk untuk bisa cepat menemukan Seth Nelson. Tapi Reddington berkata itu adalah ide yang tidak baik karena Deschambault tidak akan berkata apa-apa. Dan Reddington mengungkapkan bahwa dia mempunyai rencana. Reddington meminta izin untuk menemuinya sendiri, tapi Cooper menolaknya karena setiap kali Reddington pergi selalu berujung dengan kematian. Someone ends up dead. You've killed 3 people. I'm not perfect. Kemudian Donald, Malik, dan Kin pun mengungkapkan bahwa dia memiliki rencana di mana Donald akan berpura-pura sebagai Tommy untuk menemui Deschambault di klub malamnya. Karena Deschambault juga tidak mengetahui sosok Tommy itu, di mana Donald nanti akan mengatakan kepada Deschambault ini bahwa kesepakatan batal dan Deschambault bisa mengambil Seth Nelson di tempat semula di mana dia sudah menurunkannya. Dan saat itu FBI berencana mengikuti Deschambault ini. Yang pada akhirnya Cooper lebih memilih rencana anggotanya daripada rencana Reddington yang bisa berujung kematian itu. Tapi sebetulnya kita tahu Reddington ini ingin mendapatkan Seth Nelson terlebih dahulu karena memang itulah tujuannya memberi kasus ini kepada FBI. Sebelum ke klub malam itu, Tom menelpon Kin dengan nada emosi, menyuruh Kin untuk cepat pulang karena dia ingin bicara masalah penting. Dan Tom mengungkapkan bahwa dia hari ini sudah membatalkan untuk menemui dokter USG itu. Tapi Kin menjawab dia tidak bisa pulang sebelum menyelesaikan kasus ini. Dan kemudian kita diperlihatkan Tom sedang melihat tempat penyimpanan kotak itu. Untuk saat ini, tahan pemikiran Anda dulu tentang apa yang terjadi karena scene berpindah di klub malam milik Deschambault itu. Di sini Donald mencoba memasuki klub malam itu sebagai Tommy, tapi dia tidak diizinkan oleh penjaga itu. Kin dan Malik yang sedang mengawasi dari mobil taktikal menyarankan menyakiti penjaga itu agar terlihat seperti The Courier yang sebenarnya. Yang pada akhirnya Donald pun membuat pingsan penjaga itu. That was hot. You know he can hear you, right? Yep. Kemudian Donald pun dibawa salah satu anak buah Deschambault untuk menemuinya. Di sini Donald mengatakan kepada Deschambault ini bahwa kesepakatan batal dan menyuruh Deschambault mengambil Seth Nelson di tempat semula dia menurunkannya. Tapi Deschambault tidak percaya begitu saja bahwa Donald The Courier yang sebenarnya. Dia pun meminta Donald membuktikannya karena dia juga sering mendengar The Courier tidak bisa merasakan rasa sakit. Yang pada akhirnya agar Deschambault ini percaya, Donald melukai tangannya sendiri dengan ekspresi tidak merasa sakit. Setelah melihat itu, Deschambault berkata sungguh menakjubkan, tapi ada satu kesalahan. Jika Hamid mati, maka The Courier yang sebenarnya akan membunuhnya juga. Yang pada akhirnya Deschambault mengetahui bahwa Donald bukan The Courier yang sebenarnya dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Donald. Untungnya Donald berhasil keluar dari klub malam itu. Dan saat Deschambault keluar dari klub malamnya juga, ternyata pasukan FBI sudah mengepungnya. Yang pada akhirnya Deschambault pun ditangkap oleh FBI dan rencana Donald, Malik, dan Kin pun gagal total. Akibat ini waktu Seth Nelson tinggal 8 jam lagi dan sudah pasti Deschambault akan tutup mulut. Kin pun menyarankan untuk memberi imbalan agar Tommy mau memberikan lokasi Seth Nelson dengan mengurangi atau merubah hukuman adiknya, satu hal yang Tommy pedulikan di dunia ini, di mana adiknya Tommy saat ini mendapatkan hukuman 15 tahun. Mendengar saran Kin yang mungkin berguna, Donald menyuruh anggotanya untuk menelpon US Marshal yang sedang membawa Tommy ke suatu tempat untuk kembali ke tempat ini.
Dan di sisi Tommy, ternyata dia sedang mengambil sesuatu yang dia sembunyikan di bajunya dengan mulutnya. Dan sesuatu itu dia gunakan untuk menyayat luka di tangannya. Dan setelah itu dia mengeluarkan sebuah objek dari dalam luka tangannya itu. Yang ternyata itu adalah sebuah kunci untuk membuka borgolnya. Dan kalian bisa menebaknya, Tommy berhasil melarikan diri. Dan dia saat ini berencana untuk membunuh The Zambu itu. Karena itu prinsipnya sebagai blacklist kali ini. Police are searching for him now. According to his brother, Woodridge is where he grew up. Mengetahui Tommy yang melarikan diri, Cooper menyuruh Donald dan Malik untuk memeriksa tempat di mana Tommy dibesarkan dulu yang mungkin dia ada di sana. Karena adanya laporan di daerah situ terjadinya pencurian mobil yang mungkin dilakukan Tommy. Sementara Donald dan Malik pergi, Cooper menyuruh Kin untuk menginterogasi The Zambu, yang dimana mungkin The Zambu tidak tahu lokasi Seth Nelson saat ini. Tapi dia pasti tahu lokasi dia menurunkannya. Dan dari situ FBI berencana mengikuti Tommy yang mungkin terlihat dari CCTV, kamera atau apapun itu yang terletak di daerah sana. Tapi Reddington mengatakan dia mempunyai rencana yang lebih baik, di mana Reddington menyuruh Cooper untuk melepaskannya dan dia yang akan membuat The Zambu itu buka mulut. Awalnya Cooper menolaknya, tapi setelah mendengar nasihat Reddington yang dimana FBI mungkin bisa membuat The Zambu buka mulut. Tapi itu akan membutuhkan waktu yang mungkin lama, sementara Seth Nelson tidak memiliki waktu sebanyak itu. It's only a matter of time. You don't have any time. You need to release Deja-vu. Yang akhirnya Cooper pun menyetujui rencana Reddington untuk membebaskan The Zambu itu, dan Reddington yang akan mengurus sisanya. Setelah The Zambu dibebaskan, Reddington langsung menemuinya. Dan setelah melihat Reddington, The Zambu berkata, If this is about that incident in Paris, sesuatu tentang insiden di Paris, yang dimana kita bisa asumsikan mereka berdua mungkin pernah memiliki hubungan bisnis yang tidak baik. Tapi untuk saat ini Reddington tidak mengungkit insiden itu, karena menurutnya ada yang lebih penting, yaitu menemukan Seth Nelson. Di sini Reddington memanfaatkan situasi ketakutan The Zambu yang sekarang sedang diincar oleh Tommy. Karena kesepakatannya itu, Reddington menawarkan layanannya mengeluarkannya dari Amerika dan menjamin keselamatannya. Tapi dengan imbalan, memberitahu Reddington lokasi di mana dia menurunkan Seth Nelson setelah menculiknya. Awalnya The Zambu menolaknya, tapi karena dia takut kehilangan nyawanya, dia pun menerima bantuan Reddington itu. wait. I will help you. Dan di sisi lain, Donald dan Malik tiba di lokasi tempat Tommy dibesarkan itu. Dan dia menemukan mobil yang dicuri dari hasil laporan itu. Tapi tak lama, Tommy menembakkan senjatanya ke arah Donald dan Malik. Tapi untungnya tembakan Tommy tidak mengenai Donald dan Malik. Yang pada akhirnya Donald pun membalas tembakan itu dan mengenai Tommy. Saat Donald mencoba masuk ke karavan itu, ternyata Tommy sudah tidak ada di dalam. Yang pada akhirnya Donald dan Malik berhasil menemukannya. Tapi ternyata akibat tembakan Donald itu dan luka yang mungkin dialaminya saat melawan dalam pelariannya, Tommy langsung terjatuh ke tanah dan dia pun tewas. He's dead. Di sisi lain, setelah mendapatkan lokasi dari The Zambu di mana dia menurunkannya, Reddington dan Kin melihat peta dan berspekulasi di mana kira-kira Tommy akan menyimpan peti yang berisi Seth Nelson itu. Yang pada akhirnya mereka sepakat dan yakin di suatu tempat yang tidak jauh dari situ. Di mana saat ini waktu Seth Nelson tinggal 30 menit lagi. Reddington, Kin dan Dembe pun pergi ke tempat itu. Yang pada akhirnya mereka menemukan peti yang berisi Seth Nelson itu ternyata dikubur di bawah tanah oleh Tommy. Tapi setelah mereka membuka petinya, Seth Nelson tidak bernapas. Mengetahui itu, Dembe segera melakukan pertolongan pertama dengan menekan-nekan dadanya. Dan tiba-tiba Seth Nelson akhirnya bisa diselamatkan oleh Dembe tentunya. Sebelum Seth Nelson dibawa ke rumah sakit, Reddington membisikkan sesuatu kepadanya. Dan saat ini kita belum tahu apa yang dibisikkan Reddington itu. How can I ever repay you? I'm sure we'll think of something. Kemudian scene berpindah di kantor FBI, di mana Kin mendapatkan sebuah paket yang ternyata dari Reddington bertuliskan jawaban yang ingin Kin lihat. Dan ternyata isinya adalah laporan sangat detail tentang kasus pembunuhan tingkat tinggi yang terjadi di Angel Station itu. Bahkan Kin mendapatkan foto yang tidak terlalu jelas, tapi terlihat bahwa itu seperti Tom, suaminya, yang keluar dari hotel tempat kejadian itu.
Di sisi lain, percakapan menarik terjadi antara Reddington dan asistennya, di mana asistennya ini bertanya kepada Reddington kenapa Reddington menyia-nyiakan bantuan Seth Nelson yang hanya satu kali itu untuk mengakses jaringan rahasia, di mana Reddington sebetulnya bisa memanfaatkan bantuan Seth Nelson itu untuk menemukan musuhnya yang bisa membuat dunia bergetar. The right question and we could have made the world tremble. Dan pertanyaan terakhir asistennya, kenapa Reddington menyanyiakan tawaran satu kali itu hanya untuk gadis itu, maksudnya Kin. Kemudian Reddington menjawab dengan berkata, ini semua tidak sia-sia temanku. Keadaan jauh lebih kompleks dari yang pernah kita bayangkan. Reddington bertaruh pada permainan jangka panjang, yaitu masa depan. I'm betting on the long play, the future. Tak lama asistennya pergi karena melihat Kin yang baru saja tiba. Dan kemudian Reddington langsung menyiapkan segelas minuman untuk Kin yang datang dalam keadaan sangat sedih. I don't even know why I'm here. Scene berpindah di mana pria yang identik dengan apelnya melihat Kin yang baru saja tiba di rumahnya. Dan pria ini pun memanggil temannya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan di sisi Kin, dia mendatangi Tom yang sedang duduk di ruang tamunya, menunggu kedatangan Kin dengan wajah kesal atau apapun itu. Kin pun berkata kepada Tom bahwa dia ingin bicara. Dan Tom menjawab, sungguh lucu karena dia juga akan mengatakan hal yang sama. Dan cerita pun sampai di sini dulu teman-teman, di saat Tom melihatkan kotak yang berisi uang, senjata, yang dimana Tom terlihat seperti tidak mengetahui apa-apa. Terima kasih buat kalian wahai para aset Reddington. Saya senang melihat kalian begitu antusias menunggu kelanjutan cerita Blacklist ini. Dan saya mohon maaf tentang durasinya karena untuk saat ini hanya itu yang bisa saya lakukan. Dan saya ingatkan jaga kesehatan kalian agar selalu bisa menyaksikan kelanjutannya. Seperti biasa jangan lupa like video ini, bagikan ke teman-teman kalian, dan subscribe bagi kalian yang belum, karena setelah ini saya akan membuat kelanjutannya lagi. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum. What the hell did you do? Agent King. That woman was the link. I met with the man who claimed to be Walter Burris. You have to believe me. All I did was walk out of a hotel.